Kisah kita dimulai dengan seorang wanita menangis sementara narator mengatakan bahwa ada orang-orang di dunia ini yang sangat tidak beruntung sehingga Anda tidak bisa tidak merasa kasihan pada mereka. Kita melihat bahwa wanita ini mencoba melarikan diri dari monster aneh dengan banyak lengan yang menyerang manusia lain di sekitarnya. Narator mengatakan bahwa Kang Sam adalah salah satu dari orang-orang itu. Kemudian kita beralih ke adegan seorang anak laki-laki kecil menonton laporan berita tentang serangan monster. Di dalamnya, kita melihat bahwa orang tua Kang Sam juga meninggal ketika mereka dalam perjalanan menjemputnya dari sekolah. Seolah itu belum cukup buruk, kerabatnya tidak hanya mencuri semua aset yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi juga meninggalkan anak itu di jalanan untuk hidup sebagai yatim piatu. Tetapi hidup di jalanan memberi anak itu tekad yang luar biasa, memaksakan diri untuk bahkan memakan makanan basi untuk bertahan hidup. Sedikit demi sedikit, dia berhasil mendapatkan pekerjaan, mulai belajar seperti orang kesurupan, hanya tidur 4 jam sehari antara bekerja dan sekolah. Dia sangat berbakat dan pekerja keras, tetapi takdir selalu kejam dan tidak pernah memberikan secercah keberuntungan pun kepada protagonis kita yang malang. Serangkaian kemalangan menimpanya ketika dia pergi untuk mengikuti tes. Usus buntunya pecah, dan dia harus menyerah. Dia mencoba mengikuti tes lain, tetapi bus yang ditumpanginya terbalik di tengah jalan, dan dia akhirnya tiba terlambat dan melewatkan tes. Di hari acak lainnya, dia hendak keluar rumah ketika sebuah sepeda jatuh dan entah bagaimana mengunci pintunya, menjebaknya di dalam dan membuatnya tidak masuk sekolah. Meskipun dia melakukan yang terbaik, banyak kejadian sial seperti ini terus terjadi padanya, membawa protagonis ke kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Dia hampir menyerah untuk menjadi seorang pemburu atau mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi dia masih memiliki satu harapan terakhir jika semua yang lain berjalan salah. Harapan itu adalah kebangkitan. Ada orang-orang yang dipilih oleh para dewa yang lahir dengan bakat terpendam, dan ketika mereka berusia 20 tahun, bakat itu terbangun. Kebangkitan adalah setengah perjalanan untuk menjadi seorang pemburu, dan itulah mengapa Kang selalu berlatih sebanyak yang dia bisa untuk memperkuat tubuhnya untuk hari kebangkitannya. Tetapi tampaknya bahkan itu tidak berhasil untuk pria malang itu karena pada hari ujian untuk menentukan peringkat pemburunya, ia menerima peringkat F yang terendah dari semuanya. Pemeriksa menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kemampuan apapun, dan bahwa jika ada 1% orang dengan bakat alami yang berhasil mencapai puncak, protagonis akan menjadi bagian dari 1% di bawah yang terburuk. Untuk memperburuk keadaan, pemeriksa bahkan mengeluarkan sedikit tawa pada situasi itu, dan meskipun dia meminta maaf, semua itu menghancurkan semangat protagonis. Setelah semua itu, waktu berlalu dan cerita beralih ke masa kini, di mana protagonis sekarang berusia 25 tahun. Kita melihat makhluk seperti serigala menyerang protagonis yang mencoba membela diri dengan perisainya. Upayanya untuk memblokir serangan itu sangat kuat sehingga dia bahkan akhirnya mematahkan lengannya dalam prosesnya. Makhluk itu menyerangnya, penuh amarah di matanya, siap untuk menghabisinya dengan giginya. Tetapi protagonis meraih cakar serigala dan menatapnya dengan tekad, menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia mencengkeram lengan makhluk itu dan membalikannya ke bawah untuk mencoba dan menjatuhkan serigala itu dari keseimbangan. Dan saat jatuh, protagonis mendaratkan serangan lutut yang solid tepat di hidung makhluk itu. Makhluk itu kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menjatuhkan segala sesuatu di sepanjang jalan. Protagonis kemudian melihat seseorang dan memohon padanya untuk menggunakan sihirnya sekarang juga demi Tuhan karena keadaannya semakin buruk baginya. Orang ini mulai mengisi bola api dan menyebut protagonis sebagai perisai manusia, menyuruhnya untuk menunggu karena dia masih memusatkan sihirnya. Kang menyadari bahwa dia telah menempatkan dirinya dalam situasi yang buruk. Dia menjelaskan bahwa dia membentuk tim dengan penyihir itu dan tank lain, tetapi dia menyesal melakukannya. Mereka dikelilingi, dan tank lainnya sudah kehilangan lengan di tengah semua kekacauan ini. Selain itu, penyihir yang seharusnya mengucapkan mantra untuk menangani kerusakan pada monster, karena beberapa alasan, tidak berhasil melakukan pekerjaannya dengan benar. Makhluk berwajah serigala ini disebut Gnoll, dan meskipun mereka bukan monster yang kuat, seorang penyihir peringkat F masih kesulitan untuk mengalahkan hanya 2 dari mereka tanpa bantuan penyihir lain. Dan kita melihat bahwa salah satu Gnoll bangkit kembali sementara protagonis menyadari bahwa dia hampir terbunuh hanya untuk melelahkannya. Saat itulah penyihir akhirnya berhenti mengulur-ulur waktu dan menyelesaikan pengisian mantra, menyuruh protagonis untuk menyingkir. Dia mengarahkan busur api ke musuh dan mengatakan dia akan menghabisi mereka dengan satu serangan. Protagonis dan pemburu lainnya merasa lega karena dia akhirnya selesai mengisi daya sementara para Gnoll menatap mereka dengan kebencian di mata mereka. Kemudian penyihir akhirnya menembak, dan panah terbang menuju kedua monster itu.
Tetapi dia meleset, dan panah itu mengenai tanah bahkan sebelum mencapai musuh, dan mereka hanya berdiri di sana tidak memahami apapun. Protagonis panik dan mengutuk penyihir, mengatakan dia membuang sihir dengan menembakkan panah ke tanah, dan bahwa sekarang mereka kacau. Tetapi percakapan mereka terganggu ketika pemburu lainnya menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dan ketika protagonis melihat, pria itu ada di lantai hampir dilahap oleh salah satu gnoll. Dan sekarang tanpa pedangnya, dia tidak bisa melakukan apapun selain meminta bantuan protagonis. Tetapi dia juga sibuk melawan gnoll lainnya dan menyuruh prajurit itu untuk bertahan sementara dia sedang dalam perjalanan. Di tengah kekacauan, dia melirik ke samping dan melihat bahwa penyihir telah membuka portal dan menyadari bahwa dia melarikan diri dan meninggalkan mereka. Penyihir, dengan wajah paling tidak tahu malu, mengatakan bahwa dia melihat mereka bertiga akan mati, jadi setidaknya salah satu dari mereka harus selamat. Dan dia bahkan mengejek protagonis, menyebutnya perisai manusia, yang membuatnya marah. Narator menjelaskan bahwa protagonis adalah seorang tanker, biasanya peran yang diberikan kepada orang-orang tanpa kekuatan, dan itulah mengapa mereka juga disebut perisai manusia. Tidak ada yang akan terkejut jika mereka mati kapan saja karena mereka dianggap sebagai alat sekali pakai oleh orang-orang berpangkat lebih tinggi. Menyadari bahwa ini adalah kenyataan dan bahwa pemburu lainnya akan dilahap oleh gnoll yang menyerangnya, protagonis bahkan berpikir untuk melarikan diri melalui portal yang masih setengah terbuka karena mati mencoba menyelamatkan seseorang tanpa nilai akan menjadi akhir yang tidak berarti bagi hidupnya. Tetapi sebelum dia dapat melewati portal, dia diinterupsi oleh seseorang yang mengatakan bahwa dia dipilih oleh seseorang bernama Asmoun, dewa ujian dan penderitaan. Dia tidak mengerti apapun dan hanya berdiri di depan dinding itu sementara kita melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah wanita cantik dengan rambut putih. Protagonis menjadi marah dan bertanya kemana portal itu pergi, yang ada di sana beberapa saat yang lalu. Tetapi wanita itu hanya mengeluarkan teriakan yang sangat keras, mengatakan bahwa mulai sekarang, dia harus menjalani persidangan untuk membayar karma kehidupan masa lalunya. Kang tidak mengerti apapun yang dia katakan dan hanya bisa menutupi telinganya untuk melindungi dirinya dari teriakan eksplosif wanita itu. Dia bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan kehidupan masa lalu, dan kemudian wanita itu melompat dari atas tembok dan mendarat di depannya, memecahkan tanah dalam prosesnya. Protagonis bahkan tidak punya waktu untuk memproses apa yang baru saja terjadi ketika seorang gnoll muncul di belakangnya dan menusuknya dengan cakarnya. Wanita itu kemudian menatapnya dalam keadaan itu dengan senyum aneh, dan memintanya untuk membuat pilihan yang tepat. Kemudian cerita beralih ke pemburu lain yang diserang oleh gnoll. Dia masih hidup tetapi berjuang untuk melarikan diri. Dia bertanya-tanya di mana semuanya menjadi salah dalam hidupnya, dan kita mengetahui bahwa namanya adalah Kim Chun-sik. Kita kemudian melihat kilas balik kehidupan pemburu ini yang dia jalani bersama orang tuanya, tetapi ayahnya adalah seorang pemabuk yang memukuli istrinya dan tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi ayahnya untuk meninggal dalam kecelakaan mobil, meninggalkan Kim untuk tinggal bersama neneknya sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sebelum dunia diserang oleh monster, Ken hanyalah anak laki-laki biasa. Dia tinggal bersama neneknya dan membantunya semampunya ketika dia tumbuh dewasa. Dia bekerja seperti karyawan bergaji biasa tanpa terlibat dengan para pemburu sampai sesuatu terjadi yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Neneknya pingsan karena penyakit langka, dan para dokter mengatakan perawatannya akan sangat mahal baginya. Tanpa cara untuk mendapatkan sejumlah uang yang tidak masuk akal itu, dia menyadari bahwa dia perlu menemukan keberuntungan entah bagaimana, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat itulah dia memutuskan untuk menjadi seorang pemburu, tetapi dia juga gagal dalam ujian pemburu ketika dia berusia 20 tahun, jadi keadaannya tampak buruk baginya. Tetapi neneknya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki, dan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk melindunginya. Jadi dengan banyak usaha, dia akhirnya berhasil menjadi seorang pemburu. Tetapi kemudian kita beralih ke masa kini di mana dia diserang dan akan mati. Dalam ingatannya, Kim menyesal menerima proposal seorang penyihir untuk melakukan misi itu, dan dia sudah menduga bahwa pria itu akan meninggalkannya di beberapa titik. Akan kalah dalam perjuangan kekuatan melawan gnoll, dia berpikir tentang bagaimana neneknya akan menjadi begitu dia tidak lagi di sana untuk membantu perawatannya. Tetapi kemudian entah dari mana, serigala itu berhenti menyerang, dan kita melihat sebuah pedang mengenainya tepat di dekat telinga, mengakhiri monster itu. Kim kaget dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau bagaimana dia masih hidup. Dan untuk menjelaskan itu, cerita kembali beberapa saat ke saat Kang dipukul oleh cakar serigala. Wanita itu menunjuknya dan berkata bahwa di kehidupan sebelumnya, dia adalah iblis dan menjelaskan itulah mengapa hidupnya sekarang dikelilingi kemalangan.
Protagonis tidak mengerti apapun, bahkan bagaimana dia masih hidup setelah menerima pukulan itu, tetapi wanita itu hanya meletakkan tangannya di cakar serigala, dan itu menghilang seperti kertas. Dia menyentuh perutnya dan menyadari luka dari serangan serigala itu sudah sembuh seolah-olah tidak pernah terjadi. Kemudian Kang bertanya pada gadis itu apa yang terjadi dan apakah dia menyakitinya. Dia menjelaskan lagi bahwa dia adalah iblis, dan kita secara singkat melihat gambar seseorang yang tampaknya adalah protagonis di kehidupan lampau. Kang masih tidak mengerti apapun, tetapi wanita itu mengatakan bahwa apakah dia mempercayainya atau tidak, itu terserah dia. Tetapi dia memperingatkan bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan karma masa lalunya, dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang bahagia. Tetapi dengan menyelesaikan cobaan, dia dapat membersihkan dosa-dosa masa lalunya. Belum lagi, dia akan mendapatkan hadiah sesuai dengan tingkat kesulitan cobaan. Jadi dia harus menerima misi ini karena itu satu-satunya cara dia akan pernah hidup bahagia. Dia kemudian berlari menuju protagonis yang masih tidak yakin apa yang harus dilakukan dan mengatakan sudah waktunya bagi mereka untuk memulai cobaan pertama. Misinya adalah untuk mengawal pemburu Kim Chun Sik dengan aman keluar dari dunia tempat mereka berada saat ini. Protagonis menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong, karena mereka berdua bersama-sama bahkan tidak bisa menangani monster sebelumnya. Jadi apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Dia menyela anak laki-laki itu dengan mengeluarkan daun biru bercahaya aneh, dan mengatakan ini adalah hadiahnya untuk misi tersebut. Kembali ke saat Kim hampir mati, kita melihat protagonis berlari menuju monster dengan pedang di tangan. Kedua gnoll itu memperhatikannya, dan salah satu dari mereka sudah mengambil sepotong kayu bersiap untuk bertarung. Saat mereka menyerbu ke arahnya, protagonis membuka sesuatu, mantra sihir keluar dari dalam. Pedang yang dibawa protagonis itu dikelilingi oleh sihir itu, dan kita melihat itu adalah mantra yang membuat pedangnya sangat tajam. Dengan kekuatan barunya, dia terus menyerbu ke arah musuh, menggunakan perisainya untuk memblokir serangan mereka. Dia berlari melintasi medan perang dengan kecepatan yang bahkan tidak dia sadari, menghindari semua serangan yang datang. Pada akhirnya, dia meluncur di bawah salah satu monster dan menarik pedangnya ke atas. Dia mendaratkan pukulan bersih yang benar-benar menembus Gnau. Monster itu melolong kesakitan, memanfaatkan momen gangguan ini, protagonis memberikan pukulan terakhir dengan pedangnya. Dengan amarah di matanya, dia terus menusukkan pedangnya dan dengan semua kekuatan yang dia miliki sementara musuh mencoba menggunakan cakarnya untuk mendorongnya menjauh. Tetapi itu terlalu lambat, dan sebelum dapat meraih protagonis, ia jatuh kalah ke tanah dan tidak akan pernah bangkit lagi. Cakar monster itu berhasil sedikit melukai lengan Kang, yang lega bahwa setidaknya salah satu gnoll sudah tumbang. Dan pada saat kecerobohan itu, gnoll lainnya hampir menggigit sebagian protagonis, tetapi dia berhasil menghindar pada detik terakhir. Kang mengutuk saat dia menyadari pedangnya masih tersangkut di musuh lain, dan dia harus mencari cara untuk mendapatkannya jika dia ingin menang. Dia mendengar suara wanita itu di kepalanya, memperingatkannya bahwa cobaan dibuat untuk memaksa seseorang mempertaruhkan hidup mereka, dan dia harus mengingat hal itu. Dia kemudian menghunus belati kecil dan memutuskan untuk menghadapi binatang itu, melompat ke arahnya dan menyuruhnya untuk datang padanya dengan semua yang dia punya. Dia bertahan melawan serangan cakar musuh, dan karena lengannya yang terluka, dia hampir menjatuhkan belati itu. Tetapi dia berpegangan erat dan dengan susah payah, dia berhasil menyerang Gnaul di titik vital dan menusukkan bilahnya dengan sekuat tenaga. Monster itu jatuh dan sekarang tak bernyawa, dan protagonis menarik napas, lega bahwa dia akhirnya berhasil. Tetapi dia ingat bahwa Kim masih dalam bahaya, dan dia berlari untuk mengambil pedangnya, yang masih tersangkut di Gnaul. Setelah meraihnya, dia melemparkannya dengan sekuat tenaga dan mendaratkan pukulan sempurna pada musuh yang memegang Kim, menghabisinya dalam satu pukulan. Protagonis menatapnya dengan ekspresi lega kemudian jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan setelah pertarungan. Tetapi sebelum itu, dia menerima pesan di benaknya yang mengatakan bahwa cobaan telah selesai, dan dia sekarang akan menerima hadiahnya. Protagonis kemudian berakhir pingsan dan dibangunkan oleh seseorang yang menampar wajahnya dan menyuruhnya untuk bangun. Ketika adegan beralih, kita melihat wanita itu tampak tidak sabar dengan protagonis dan sudah akan meninjunya jika dia tidak bangun. Kang masih linglung, tetapi gadis itu memberinya selembar kertas, mengatakan itu adalah hadiahnya untuk menyelesaikan misi. Protagonis tidak mengerti dan bertanya mengapa itu hanya selembar kertas. Tetapi gadis itu marah dan menyuruhnya untuk bersyukur karena dia bersusah payah mencetaknya untuknya. Entah dari mana, kertas itu berubah menjadi layar sistem berteknologi tinggi, dan gadis itu terkejut mengatakan bahwa zaman benar-benar telah berubah, tampaknya.
Dia selesai dengan mengatakan bahwa dia belum menyelesaikan misi, dan bahwa lain kali dia seharusnya tidak pingsan begitu saja entah dari mana, lalu hanya mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Protagonis melihat lebih dekat pada hadiahnya dan menyadari dia menerima banyak kemampuan baru sekaligus. Di antaranya adalah kemampuan penyembuhan 3 bintang yang selain menyembuhkan, juga memungkinkannya untuk mengorbankan HP-nya untuk memulihkan lebih dari biasanya. Dan yang lainnya adalah kemampuan evolusi yang meningkatkan pertahanannya dan mengatakan bahwa ketika dia mencapai 50 kekuatan suci, dia akan berevolusi. Protagonis menjelaskan bahwa sebagian besar pemburu hanya memiliki keterampilan 1 bintang, peringkat D ke atas dapat mempelajari keterampilan 2 bintang, dan yang 3 bintang hanya untuk yang paling beruntung. Jadi dia sangat senang karena usahanya akhirnya dihargai dengan keterampilan yang kuat. Tetapi kemudian dia ingat bahwa gadis itu mengatakan dia belum menyelesaikan misi itu karena dia masih harus mengawal Kim keluar dari tempat itu. Dia pergi ke teman yang terbaring di tanah dan meminta maaf karena telah terganggu dan melupakannya, bahkan bertanya-tanya apakah dia mungkin sudah mati. Kam memperhatikan bahwa dia sangat lemah dan tidak akan ada cukup waktu untuk membawanya ke rumah sakit dalam kondisi itu. Protagonis kemudian ingat kemampuan penyembuhannya dan menyadari itulah mengapa dia diberi hadiah sekarang. Dia memberitahu Kim bahwa dia akan baik-baik saja, dan kemudian mulai menggunakan sihirnya padanya. Tubuhnya terluka parah akibat serangan Gnoll. Sihir protagonis mulai menyembuhkan semua lukanya sepenuhnya. Setelah itu, adegan beralih keluar di kantor manajemen pemburu. Kita melihat penyihir pengkhianat dari sebelumnya berjalan menuju sebuah ruangan, mengeluh tentang mengapa mereka tiba-tiba memanggilnya ke sana. Dia masuk dengan sombong, menyuruh mereka untuk menyelesaikannya karena dia sedang terburu-buru. Tetapi di dalam ruangan ada beberapa pemburu yang menghadapi penyihir yang bernama Panggilan Moon, mengatakan mereka perlu berbicara tentang misi terakhir yang dia jalani. Tetapi mereka tidak sendirian di ruangan itu karena protagonis juga ada di sana, dan ketika Moon melihatnya, dia sudah terkejut hanya mengetahui anak itu selamat. Para pemburu menyuruh Moon untuk duduk sementara dia mencoba melarikan diri melalui pintu, jadi mereka memerintahkannya untuk ditahan saja. Pengecut itu mencoba berlari di lorong, tetapi dijatuhkan oleh pemburu wanita lain, yang melumpuhkannya, mengatakan dia meninggalkan seorang rekan selama misi terakhirnya. Dia melanjutkan dan menjelaskan bahwa seorang komandan pasukan yang meninggalkan rekan-rekannya di dunia lain adalah kejahatan serius. Moon mencoba untuk berbicara keluar, bertanya apakah mereka memiliki bukti bahwa dia benar-benar meninggalkan mereka di sana dengan sengaja. Tetapi pemburu wanita itu menunjukkan kepadanya sebuah layar dan mengatakan mereka merekam semuanya, jadi dia tidak punya cara untuk menyangkalnya. Karena ketika mantranya gagal, dia tidak ragu sedetik pun untuk melarikan diri, dan itu akan digunakan melawannya di pengadilan. Dia mulai panik setelah mengetahui dia direkam, dan di ruangan berikutnya, protagonis hanya mendengarkan semuanya. Pemburu wanita itu pergi untuk berbicara dengannya dan berterima kasih atas bantuannya, mengatakan bahwa bukti ini akan membantu menyelesaikan kasus dan menambahkan bahwa pasti sangat sulit baginya untuk melalui semua itu. Menurutnya, ada banyak kasus orang membunuh pemburu lain di dunia lain, tetapi memiliki bukti kasus-kasus itu sangat jarang. Tetapi protagonis mengatakan bahwa untungnya, dia selalu merekam semua misinya, dan itu hal yang baik dia melakukannya kali ini juga. Narator menjelaskan bahwa sangat mudah bagi seseorang untuk mengambil nyawa orang lain di dunia lain, itulah mengapa pemburu selalu memilih mitra mereka dengan sangat hati-hati. Dalam kasus Moon, dia benar-benar kehilangan ketenangannya ketika serangannya gagal dan cacat tanpa merasa bersalah. Dalam benak penyihir, mereka hanyalah perisai manusia yang dia bayar untuk mengorbankan diri mereka di tempatnya. Pemburu wanita itu berkomentar bahwa setelah menonton rekaman itu, dia melihat bahwa protagonis jauh lebih kuat daripada tanker peringkat F sederhana, dan bertanya mengapa dia bekerja sebagai salah satunya. Jika dia bergabung dengan tentara, dia akan diberi senjata untuk membantu melawan monster. Tetapi protagonis mengatakan bahwa senjata api tidak bekerja dengan baik melawan monster yang lebih defensif. Dan karena dia sudah melalui banyak kemalangan dalam hidup ini, dia lebih suka tidak mengambil risiko dengan senjata-senjata itu. Dan itulah mengapa dia ingin tumbuh sebagai pemburu dengan caranya sendiri. Setelah percakapan itu, protagonis meninggalkan kantor dengan perasaan lega sambil berharap Moon menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Tetapi di jalan, dia bertemu dengan Kim yang segera mengenali protagonis. Pria itu lalu berlutut dan berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya tadi. Cerita kemudian beralih ke beberapa hari lalu, saat Kim bangun di rumah sakit setelah dibawa ke sana oleh protagonis. Dia mulai mengingat semua yang terjadi dan sebelum pingsan, dia melihat Kang melawan Gnoll untuk menyelamatkan nyawanya. Kim menyadari seharusnya dia tidak selamat dan tidak mengerti bagaimana protagonis bisa mengalahkan monster atau mengapa dia diselamatkan.
Namun, dia terganggu oleh suara neneknya, yang khawatir karena dia terluka. Neneknya memarahinya, bertanya mengapa dia melakukan misi berbahaya seperti itu untuknya, dan bertanya apakah dia sudah gila dan ingin mati bersamanya juga. Kim menyuruhnya tenang karena tekanan darahnya tinggi dan mengatakan dia baik-baik saja, tetapi neneknya bilang dia tampak seperti tengkorak karena penampilannya yang berantakan. Pria itu menjawab bahwa setidaknya dia keluar hidup-hidup, tetapi neneknya mengatakan bahwa jika dia meninggal, tidak apa-apa karena dia sudah sakit, tetapi dia sebaiknya tidak kembali ke misi lagi. Kim mulai mengingat momen-momen indah yang dia miliki dengan neneknya dan berpikir tentang bagaimana dia ingin menjalani kehidupan yang bahagia dan damai di sisinya. Dan saat itulah neneknya memeluknya sambil menangis dan memohon padanya untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya seperti itu. Cerita kemudian kembali ke masa kini, dengan Kim berbicara kepada protagonis di jalan, masih membungkuk di depannya dan membuat keributan besar. Kim berterima kasih kepada protagonis yang menjawab bahwa di dunia lain, kau hanya bisa mengandalkan rekan timmu, jadi dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan nyawanya. Kang berkata dia juga takut, dan dia bukan pahlawan pemberani seperti yang Kim kira. Tetapi pria itu terus menatapnya dengan kagum, yang membuat protagonis merasa tidak nyaman, dan dia menyuruhnya untuk berhenti. Protagonis ingat dia tidak bisa begitu saja memberitahu Kim, dan dia hanya menyelamatkannya karena sebuah misi, dan dia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi. Jadi dia mencoba menyelinap pergi dengan tenang, tetapi Kim meminta setidaknya membalas bantuannya. Tetapi sebelum dia dapat bertanya apa imbalannya, sekali lagi, protagonis mendengar suara di kepalanya. Dia mengatakan bahwa cobaan baru telah diterima dan menjelaskan kepadanya tentang penyakit Ibu Kim, dan mengatakan protagonis harus menyumbangkan 150 juta won untuk menutupi operasi. Protagonis, setelah mendengar semua itu, bertanya-tanya mengapa dia harus membantu orang ini lebih jauh. Suara itu mengatakan bahwa hadiah untuk itu adalah peningkatan stat dan keterampilan bintang 1 baru. Protagonis memeriksa rekening banknya dan menyadari dia punya uang, tetapi itu semua yang berhasil dia tabung setelah bertahun-tahun bekerja. Dia merasa sangat sedih tentang hal itu karena itu adalah seluruh kekayaan hidupnya. Tetapi mengingat gadis itu mengatakan ini akan membersihkan karmanya, dia memutuskan untuk membuat sumbangan. Dia menjelaskan bahwa karena dia menerima untuk berjalan di jalan cobaan ini, dia ingin berbalik. Dia akan kehilangan semua hadiah dan mendapatkan karma yang lebih buruk, sampai-sampai dia bisa berakhir dalam keadaan vegetatif selama sisa hidupnya. Dan hanya memikirkan hal itu membuat protagonis menyadari dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan misi. Protagonis mengatakan bahwa hadiah yang akan dia dapatkan mungkin kecil, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan pernah bisa mengambil cobaan di masa depan juga. Dia berpikir tentang betapa menguntungkannya profesi pemburu dan bahwa jika dia menjadi pemburu terkenal, dia dapat menghasilkan kembali 150 juta won itu dalam waktu singkat. Dalam situasinya saat ini sebagai pemburu peringkat F, dia bahkan tidak dapat mengakses pasar pemburu, jadi mendapatkan setidaknya satu keterampilan baru adalah keuntungan. Jadi setelah banyak berpikir, dia memutuskan untuk menelepon asosiasi pemburu, membuat sumbangan, dan menerima keterampilan barunya, yang belum diungkapkan kepada kita. Adegan kemudian beralih ke tes yang sedang dilakukan, dan penguji memanggil para peserta ke depan. Dia menjelaskan bahwa itu akan menjadi tes di dalam realitas virtual, di mana peserta akan mengendalikan karakter yang sudah dibuat sebelumnya untuk menguji kemampuan mereka. Karakter akan memiliki kelas dan peran tertentu, dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan misi sesuai dengan peran tersebut, dan tidak ada gunanya mengeluh tentang peran mana yang Anda dapatkan. Penguji menjelaskan bahwa jika Anda terampil, karakter Anda akan memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan misi dengan baik, tetapi jika Anda gagal, itu bukan salah karakter. Dia kemudian memanggil nama protagonis dan mengatakan bahwa entah karena kebetulan atau tidak, dia telah ditugaskan sebagai peran tangker kelompok. Selain itu, misinya adalah untuk menahan serangan dari Gnoll selama 5 menit, sesuatu yang sudah pernah dilakukan protagonis sebelumnya. Sistem akan memberinya pedang dan perisai, dan semua statistik karakter akan dikunci pada angka 30. Mereka berharap protagonis beruntung dan mengirimnya ke lingkungan virtual. Di dalam, tidak butuh waktu lama baginya untuk bertemu 4 Gnoll yang sudah memelototinya dan bersiap untuk menyerang. Sementara para penguji mengamati pertarungan dari luar, protagonis berpikir tentang betapa kerasnya dia harus bekerja hanya untuk menaikkan statistiknya sedikit saja. Sekarang dia akhirnya memiliki stat yang mencapai 30, sama seperti di tes. Dan saat dia memikirkan hal itu, salah satu penguji tampaknya tertarik padanya. Protagonis telah memperoleh keterampilan perisai pelindung, yang sempurna untuk tanker, dan memutuskan ini adalah saat terbaik untuk menguji apakah itu berfungsi dengan baik. Para Gnoll menyerangnya, tetapi protagonis tetap berdiri teguh dan hampir digigit oleh salah satu dari mereka.
Dia memblokir gigitan dengan perisainya, tetapi gnoll lain muncul di belakangnya dan menyerang dengan cakarnya. Protagonis melompat dan berhasil menghindar pada detik terakhir, nyaris menghindari tebasan langsung ke wajah, meskipun monster itu akhirnya mengenai tanah sebagai gantinya. Dia kemudian mendekati makhluk itu dan menendangnya di tulang rusuk, meluncurkan monster itu menjauh dan membuatnya menabrak yang lain di dekatnya. Serangan lain datang dari atas, tetapi protagonis waspada dan membela diri dengan pedang dan perisainya. Dia menyadari bahwa memiliki semua statistik karakter pada angka 30 sebenarnya adalah hal yang baik karena karakter itu lebih kuat dan lebih responsif daripada tubuh aslinya. Menggabungkannya dengan pengalaman pertempurannya sendiri memungkinkan protagonis untuk menangani para gnoll jauh lebih baik kali ini, sekali lagi menarik perhatian penguji. Salah satu operator memulai bahwa kemampuan protagonis untuk membaca dan bereaksi terhadap situasi sangat mengesankan, dan di antara semua kandidat, dia adalah yang paling mampu. Meskipun dia hanya seorang tanker, protagonis terus bertarung menggunakan perisainya untuk memblokir serangan para gnoll. Dan di tengah semua itu, dia melemparkan salah satu dari mereka jauh-jauh, yang hanya membuat makhluk itu semakin marah. Tetapi monster itu melihat 3 NPC lagi lewat, dan memutuskan untuk mengabaikan protagonis dan mengejar mereka. Penguji mengatakan bahwa salah satu tujuan dari tes tanker adalah untuk melihat seberapa baik protagonis dapat melindungi sekutunya dan bertanya-tanya apakah dia bahkan memperhatikan para NPC di sana. Gnoll kemudian menyerang mereka, tetapi saat itulah protagonis akhirnya menggunakan keterampilannya, perisai pelindung, yang secara otomatis menarik perhatian semua gnoll ke arahnya sekaligus. Ajaibnya, protagonis berhasil memblokir ketiga serangan itu, salah satunya dia blokir dari belakang dengan pedangnya. Para penguji terkesan, dan protagonis menjelaskan dalam benaknya bahwa kemampuan ini dimaksudkan untuk mengalihkan agresi musuh dan menarik mereka ke arah pengguna. Dia mengatakan bahwa Azemon, dalam proses membersihkan karmanya, secara bertahap memaksanya untuk bermain dengan cara yang lebih altruistik, mengorbankan dirinya untuk kebaikan kelompok. Peran tanker adalah untuk berdiri di garis depan melindungi kelompok, dan jika ada sesuatu yang salah, mereka adalah yang pertama jatuh, itulah sebabnya ada permintaan yang tinggi untuk lebih banyak tanker. Dulu ada saat ketika orang ingin menjadi tanker karena itu membayar banyak uang. Tetapi seiring waktu, orang mulai menghindari profesi ini karena terlalu berbahaya. Risikonya tinggi, tetapi imbalannya juga sama tingginya. Dan bagi protagonis, ini adalah profesi yang sempurna untuknya. Baginya, itu jauh lebih baik daripada bertaruh segalanya pada kehidupan birokrasi dan dokumen seperti pekerjaan lainnya. Gaya hidup tanker lebih cocok. Protagonis begitu tersesat dan berpikir bahwa, tanpa menyadarinya, tes sudah berakhir dan monster-monster itu telah menghilang. Prioritasnya sekarang adalah untuk dipromosikan dan meninggalkan peringkat F karena pada peringkat ini, dia bahkan tidak dapat bergabung dengan penggerbekan tingkat tinggi, dan selain itu, dia ingin menyingkirkan reputasi buruk karena berperingkat rendah. Dan saat itulah dia melihat ke layar besar yang menunjukkan hasil, dan kita melihat bahwa semua orang terkejut dengan hasil protagonis, peringkat S+ yang mengesankan, skor sempurna. Adegan beralih ke asosiasi pemburu, di mana salah satu penguji menggagalkan banyak orang dan menyebut mereka semua menyedihkan. Dia mengatakan orang-orang ini bahkan tidak bisa lulus tes dasar. Jadi apa yang mereka pikirkan saat melamar di tempat pertama? Penguji bertanya apakah mereka tidak tahu batasan mereka sendiri karena medan perang bukanlah taman bermain untuk mereka bermain-main. Sambil mengatakan ini, dia mengingat peristiwa traumatis dari masa lalunya, tetapi dia kehilangan fokus ketika dia melihat file yang menarik perhatiannya. Dia terkejut dengan catatan protagonis, mengatakan bahwa dia menunjukkan perilaku ideal seorang tanker, dan di atas semua itu, tidak terkena satu pukulan pun selama seluruh tes. Selain itu, dia melindungi sekutunya dengan ahli setelah menarik monster ke dirinya sendiri, dan itulah tingkat tertinggi yang diharapkan dalam uji coba dasar. Tetapi kemudian penguji dipanggil oleh anggota staf lain, dan kami mengetahui dia juga seorang pemimpin tim. Kembali ke tes, seorang pemburu menjelaskan bahwa pada fase berikutnya, peserta akan dibagi menjadi tim yang terdiri dari 5 orang, dan 2 dari tim tersebut akan melakukan uji coba tempur. Mereka akan diteleportasi ke zona peringkat E, dan untuk lulus, mereka harus melenyapkan semua monster di zona itu, dan hanya mereka yang menunjukkan kinerja yang baik yang akan maju. Setiap peserta akan dikirim ke zona acak, dan mereka hanya akan tahu siapa rekan tim mereka ketika mereka sampai di sana. Ketua tim juga akan ditugaskan secara acak. Dia mulai mengumumkan nama-nama ketua tim. Tim 1 akan dipimpin oleh anak laki-laki berambut pirang bernama Min Hyun Mo. Tim 2 akan dipimpin oleh anak laki-laki bernama Jo Hambyul, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa berada di posisi itu karena dia sudah berkeringat gugup.
Mereka memutuskan kedua pemimpin akan bermain batu, kertas, gunting untuk memutuskan siapa yang memilih anggota tim duluan. Min Hyun mau menang dan dipanggil untuk memilih seseorang untuk timnya. Dia memutuskan anggota pertama harus seorang tanker, dan Jo Hambiel berkomentar bahwa memiliki garis depan yang solid membuat raid lebih mudah selama anggota tim lain dapat menangani peran mereka. Min memilih seorang pria super berotot untuk menjadi tanker timnya. Saat giliran Jo untuk memilih, dia semakin gugup dan menyadari hanya ada 2 anggota yang tersisa. Dia melihat ke Kang San dan bertanya apakah dia benar-benar seorang tanker karena dia sangat kurus, tetapi setidaknya seseorang yang bisa bertindak sebagai tanker lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi dia memilihnya untuk tim. Pemilihan tim berlanjut sedikit sampai akhirnya selesai dan tim lengkap. Pemeriksa menjelaskan bahwa dalam pertempuran nyata, tidak ada yang akan melindungi mereka, jadi mereka harus menggunakan istirahat 30 menit berikutnya untuk mempersiapkan diri untuk ujian dan mengenal tim mereka. Tim Min merayakan bahwa mereka memiliki lini tanker yang solid, dan pemimpin mengatakan bahwa jika semua orang tetap pada posisi mereka, semuanya akan berjalan baik dan mereka mulai merencanakan strategi mereka. Sementara itu, di tim protagonis, segala sesuatunya tampak tidak berjalan dengan baik dan suasananya sangat buruk. Melihat bahwa pemimpin terlalu gugup untuk berbicara, protagonis memulai percakapan dan bertanya apakah mereka akan merencanakan strategi juga. Mendengar itu, Jo dengan canggung mulai berteriak, mencoba membuat tim bersemangat dengan bertanya apakah ada yang sudah memiliki strategi dalam pikiran. Saat mereka berbicara, pemeriksa yang sama terus mengawasi protagonis. Dia mengomentari kelulusan protagonis dan tes yang dia gagal, mengatakan dia memiliki potensi tetapi kurang bakat. Kemudian 30 menit habis, dan para pemeriksa mengumumkan bahwa tes akan segera dimulai. Adegan kemudian beralih ke dalam lingkungan virtual, dan kita melihat tim Min berjalan melalui ladang berumput, masing-masing mengenakan pakaian dari kelas yang ditugaskan kepada mereka. Saat itulah tanker di depan berteriak agar semua orang menghindar, dan kita melihat musuh muncul entah dari mana dan mengenai perisainya. Min berteriak agar semua orang membentuk barisan, mengatakan ada sekelompok orc bersenjata di depan mereka. Tanker menggunakan skillnya yang disebut tubuh besi, yang meningkatkan pertahanannya dan terus memblokir serangan para orc. Min menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang baik dan memerintahkan penyembuh untuk memberikan buff dan menyembuhkan para tanker saat dibutuhkan, dan menyuruh yang lain untuk menyerang para orc. Pemanah menembakkan panah ke salah satu orc yang dengan mudah memblokirnya dengan tangannya. Tapi itu hanyalah pengalih perhatian, jadi pendekar pedang bisa masuk dari bawah dan menyerang dengan pedangnya. Orc bertahan dan senjata mereka beradu. Salah satu orc mengambil kesempatan untuk mencoba dan memukul pendekar pedang secara tiba-tiba dengan kapaknya. Menyadari ini akan terjadi, tanker menggunakan perisai penjaga, skill yang sama yang digunakan protagonis sebelumnya, yang menarik perhatian orc yang memegang kapak yang menyerang tanker, dan keduanya terlibat dalam bentrokan antara kapak dan perisai. Segera, 2 orc lainnya bergabung dalam serangan itu, ketiganya menyerang tanker sekaligus yang melakukan semua yang dia bisa untuk menahan mereka. Min menjelaskan dalam benaknya bahwa mungkin terlihat seperti mereka sedang berjuang, tetapi dengan buff dan penyembuhan dari para penyembuh, mereka seharusnya bisa bertahan lebih lama. Jadi dia dan pemanah mengambil kesempatan ini untuk mencoba dan menangkap para orc secara tiba-tiba. Segala sesuatunya tampak berjalan sesuai rencana, sampai Min mendengar geraman dari jauh dan tiba-tiba membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia melihat ke atas, segerombolan orc datang ke arah mereka, semuanya bersenjata lengkap. Dia menghitung dan melihat 8 orc lagi mendekat. Tampaknya 3 yang pertama hanyalah kelompok pengintai. Dia menyerang salah satu dari mereka dan melarikan diri, memerintahkan semua orang untuk mundur di belakang tanker. Tanker itu, yang sekarang kita ketahui namanya adalah Jungsu, berjuang untuk menjaga ketiga orc itu tetap di tempatnya dan hampir kehilangan perisainya. Sang pahlawan berteriak kepadanya, mengatakan dia perlu menahan garis depan atau mereka semua akan mati seketika. Sementara itu, para pemeriksa mengawasi semuanya dari kejauhan menggunakan drone mereka. Jadi salah satu dari mereka mengambil mikrofon dan mulai berbicara kepada mereka. Dia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang biasanya diabaikan oleh para peserta. Sistem peringkat pemerintah bukan hanya untuk menghormati para pemburu. Itu juga untuk memastikan tingkat keterampilan setiap peringkat. Orang-orang mempercayai seorang pemburu peringkat E untuk menangani misi peringkat E karena itulah yang diharapkan dari mereka. Seorang tanker peringkat F yang berjuang untuk melawan orc sudah diperkirakan. Jika dia bisa solo horror itu sekarang, dia akan diuji untuk peringkat yang lebih tinggi dari E. Apa yang dia maksud adalah bahwa untuk lulus tes ini, tidak cukup hanya satu orang yang terampil. Semua orang harus kompeten, atau mereka semua akan gagal bersama.
Mead yang hampir pingsan, mengatakan pemeriksa itu benar, dan jika tanker jatuh, mereka semua akan gagal dalam ujian. Dia memerintahkan para penyembuh untuk memberikan segalanya untuk menjaga tanker tetap hidup dan mengatakan bahwa sementara mereka melakukan itu, dia dan para penyerang akan mengapit para orc dari belakang. Min maju dan memukul salah satu orc dengan pedangnya, hampir terkena serangan balik musuh. Sementara itu, tanker menerima beberapa pukulan dan berada di ambang kehilangan perisainya. Pertempuran berlanjut dengan pemanah yang mendaratkan tembakan pada para orc untuk menarik perhatian mereka, dan para penyembuh melakukan pekerjaan mereka. Sampai, setelah banyak usaha, mereka berhasil menyelesaikan tes dan keluar dari lingkungan virtual. Tanker, yang pertama kali keluar, jatuh berlutut di lantai, benar-benar tidak sadarkan diri dan terluka. Para peserta lain terkejut melihatnya seperti itu, dan seorang perawat muncul untuk memberikan pertolongan pertama. Sisa tim juga benar-benar kelelahan, tetapi setidaknya mereka diberi selamat karena berhasil menyelesaikan tes. Saat tanker dibawa keluar dengan tandu, pembawa acara mengatakan sekarang giliran tim protagonis. Joe, melihat semua ini, segera membeku dan mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan baik-baik saja. Dia dan kelompoknya berjalan melalui portal langsung ke rawa, dan Joe berpikir tanker mereka bahkan lebih lemah dari yang dari tim 2, jadi dia harus menempatkannya di garis depan. Dan kita melihat bahwa bukan hanya dia, tetapi anggota tim lainnya juga memikirkannya saat mereka berjalan melalui lumpur. Sementara itu, protagonis sangat fokus ketika entah dari mana, mereka mendengar seseorang menghentak tanah dengan keras. Joe berteriak untuk memperingatkan semua orang bahwa sesuatu sedang mendekat dan menyuruh mereka untuk membentuk formasi sambil menarik panahnya, dan saat itulah goblin bersenjata melompat ke arah mereka dan mendarat di lumpur. Seolah-olah keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, anggota kelompok mulai merasakan kaki mereka tenggelam ke dalam lumpur. Pemeriksa terus mengamati tes dan menjelaskan bahwa biasanya para pemburu dengan hati-hati menganalisis medan sebelum setiap misi. Tetapi dalam tes ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan itu dan perlu beradaptasi dengan lingkungan di tengah misi, sedangkan para goblin tidak memiliki masalah itu. Menyadari keadaan menjadi buruk, anggota kelompok mencoba mundur sementara seorang goblin datang terbang dengan pisau untuk memukul siapapun yang menghalangi. Tapi pisaunya mengenai perisainya, dan kita melihat bahwa Kang San melangkah maju untuk memblokir pukulan itu. Dia menusukkan pedangnya ke goblin, menyebabkan ia mundur. Sekarang terluka. Kang kemudian menyuruh mereka untuk tenang sehingga mereka dapat menanggapi serangan goblin. Salah satu goblin menarik busurnya dan membidik protagonis yang membelokkan panah dengan pedangnya, kemudian menyadari goblin-goblin itu mengordinasikan serangan mereka. Melihat lebih dekat, dia menyadari ada hobgoblin yang mengendalikan mereka dari suatu tempat. Tetapi pada saat itu tidak masalah karena dia memiliki keterampilan yang sempurna untuk situasi itu. Dia kemudian mengaktifkan skillnya yang disebut kehendak penjaga, yang meningkatkan pertahanan dan regenerasi HP berdasarkan jumlah musuh yang hadir. Itu memberinya kekuatan yang cukup untuk mengirim para goblin terbang tanpa perlu banyak bergerak. Baik pemeriksa maupun anggota lain dari tim protagonis tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Joe mengambil kesempatan untuk berteriak agar semua orang menyerang bersama, dan mereka tidak membuang waktu. Mereka mulai mengalahkan para goblin satu persatu, semuanya terinspirasi oleh kekuatan protagonis, yang mulai menyadari bahwa keterampilannya melemah saat musuh menghilang. Pertahanan dan regenerasinya turun semakin sedikit musuh yang tersisa di lapangan, dan protagonis menganggap kemampuan ini cukup menarik. Tapi ini belum berakhir karena protagonis merasakan getaran di tanah, dan langsung menyuruh semua orang mundur. Dia mengangkat perisainya untuk menahan serangan, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah serangan dari orc tingkat tinggi, dan tidak ada yang mengerti mengapa itu ada di zona rang E. Ini adalah monster rang D, jadi kelompok itu berpikir pasti ada yang salah dengan tesnya. Mereka bersiap untuk mencoba mundur, tetapi ketika protagonis melihat bahu orc, dia melihat Asmon dengan santai duduk di atasnya. Sementara protagonis bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba muncul di sana, kita melihat bahwa bahkan penguji pun tidak menyadari monster ini. Mereka menghubungi seorang pemburu yang mengawasi tes, dan dia mengatakan mereka telah memeriksa 3 kali sebelumnya tetapi tidak menemukan tanda-tanda orc itu. Pemburu ini dan rekannya mengatakan mereka akan menghentikan tes karena mereka tidak tahan melihat lebih banyak peserta yang musnah kali ini. Penguji yang tertarik pada protagonis menyuruh mereka untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tetapi penguji berkacamata mengatakan dia pasti gila karena media telah mengawasi mereka dengan cermat sejak insiden terakhir di mana para pemburu dieliminasi. Pemburu, yang kita ketahui bernama Kim Jung Min, mengatakan dia memahami kekhawatiran itu, tetapi dia tahu apa yang dia lakukan dan bukan tipe orang yang membuat keputusan sembrono.
Dia bahkan mengatakan bahwa jika keadaannya menjadi terlalu buruk, dia sendiri yang akan memperbaikinya, jadi mereka tidak perlu khawatir dan harus memberi kelompok itu lebih banyak waktu. Tetapi dua pemuji lainnya berpikir dia pasti bercanda karena Myung-min sudah dikeluarkan dari medan perang karena perilaku semacam itu. Bahkan dengan risiko lebih banyak peserta yang tersingkir, penguji berkacamata setuju dan hanya mengatakan bahwa Myoman harus bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu. Kembali ke protagonis, Asmoon, yang tampaknya baru bangun, mengatakan ini adalah cobaan ketiga protagonis, dan dia harus memastikan semua anggota timnya selamat. Jika ada yang dihabisi oleh kehidupan orc, akan jatuh di pundak protagonis, dan dia menyadari suaranya hanya ada di kepalanya, dan tidak ada orang lain di sana yang dapat mendengar atau melihat gadis itu. Dia mengakhiri penjelasan dengan mengatakan bahwa jika salah satu dari mereka mati, semua karma akan kembali pada protagonis. Tetapi karena dia sudah mengalami hal serupa, dia akan menanganinya dengan baik sekarang. Sebelum protagonis dapat bertanya lebih lanjut, Asmoon mengucapkan selamat tinggal dan memintanya untuk melakukan yang terbaik, menghilang di tengah serangan kapak orc. Protagonis hampir terkena pukulan langsung ke wajah, tetapi berhasil menghindar pada detik terakhir, dan pukulan itu mengenai lumpur. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Dia mengeluh karena dia baru saja menjadi rang E, dan sekarang mereka sudah menyuruhnya melawan monster setingkat itu. Dia mengutuk Asmoon dan mengatakan bahwa dia dan semua orang ingin dia pergi karena karma dari kehidupan masa lalunya. Meskipun begitu, menyerah bukanlah pilihan bagi protagonis, dan dia menyuruh semua orang bersiap untuk menyerang, karena dia akan menahan serangan orc. Dia mengangkat perisainya sementara orc mengangkat kapaknya, siap untuk memukulnya dengan kekuatan penuh. Saat orc melangkah maju, lumpur bertebaran di mana-mana, protagonis bersiap untuk menerima pukulan itu. Dia kemudian menghindar pada detik terakhir, dan dengan pedang di tangan menyerbu di bawah orc. Makhluk itu menyadari dan penuh amarah mengayunkan kapaknya ke arah protagonis, tetapi anak laki-laki itu berhasil menghindar dengan berputar ke belakang. Pada saat itu, dia merasakan angin kencang dari gerakan kapak orc, dan hanya itu sudah cukup untuk membuatnya menyadari bahwa bahkan satu pukulan dari orc akan menjadi akhir baginya. Joe, meskipun dia takut, menarik panah dan berteriak kepada tim bahwa tanker itu berjuang untuk melindungi mereka, jadi mereka juga perlu bertarung. Tetapi semua orang di sana sudah menyerah sejak lama dan hampir lumpuh karena ketakutan. Salah satu dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka sudah kehilangan akal di tengah situasi itu. Pria itu bahkan menyalahkan protagonis, mengatakan bahwa jika dia tidak melompat di depan, para penguji pasti sudah menghentikan tes. Dan alih-alih melakukan sesuatu, dia hanya berdiri di sana bertanya-tanya apa yang dilakukan administrasi, sementara kita melihat Meowan diam-diam mengamati segalanya. Joe melompat dan menembakkan panahnya ke goblin, mengalahkan dua dalam prosesnya. Dua pemburu lainnya, meskipun mereka takut, tetap membantu dalam pertempuran. Salah satu dari mereka melayang pohon dan melemparkannya ke orc. Monster itu berbalik setelah ditembak oleh Joe dan mencoba menyerang mereka, tetapi dihentikan oleh protagonis yang menggunakan pedangnya untuk melukai kakinya. Bahkan dengan mereka menyerang dengan semua yang mereka miliki, orc tidak jatuh dan semakin marah hingga memasuki mode mengamuk. Protagonis tidak percaya bahwa monster seperti itu masih bisa memasuki mode itu. Tetapi ketika dia tidak menduganya, orc menyerangnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Pada saat itu, kita tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Kang, sementara Meomin hanya menonton dan Joe hanya bisa meneriakkan nama protagonis. Kemudian, setelah semua kekacauan, kita melihat bahwa protagonis diluncurkan jauh oleh pukulan orc. Dia mencoba untuk bangun, tetapi orc dengan cepat muncul di depannya dan mendaratkan pukulan yang diblokir protagonis dengan perisainya. Tetapi orc menggunakan tangan bebasnya untuk memukul protagonis dengan gagang kapak, menjatuhkannya ke tanah. Penguji berkacamata mengatakan bahwa situasinya sudah terlalu jauh, dan mereka harus segera turun tangan. Tetapi Meongmin terus diam-diam mengamati. Sementara itu, protagonis berhasil melarikan diri dari raksasa itu dan meluncur menjauh, memberikan pukulan ke kaki monster itu dengan pedangnya. Tetapi karena dia sudah benar-benar kelelahan, keterampilan aura penyembuhan protagonis aktif dan HP-nya mulai beregenerasi. Namun, bahkan itu tidak cukup untuk menyembuhkan kelelahannya. Sementara rekan satu timnya bertanya apakah dia baik-baik saja, protagonis mulai bertanya-tanya apakah dia harus menyerah saja. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa kunci kemenangan adalah hanya mencegah orc melewati titik tertentu. Jadi dia mengumpulkan semua motivasi yang masih dia miliki dan mengatakan dia akan menahan orc di sana sampai akhir sehingga semua orang bisa keluar hidup-hidup. Dia berteriak kepada teman-temannya, menyuruh mereka untuk tidak khawatir dan untuk terus berjuang, mengatakan bahwa dia bisa menahannya.
Di tengah keputusasaan penguji dan orc yang tumbang, kelompok protagonis terus menyerang orc. Kang kemudian menyadari bahwa orc juga semakin lelah dan menyuruh semua orang untuk bertahan sedikit lebih lama karena mereka bisa menang. Tetapi orc sama marahnya dengan lelah dan memberikan pukulan kuat lainnya kepada protagonis, mengirimnya terbang lagi. Sekarang kelompok itu sudah terbiasa dengan gerakan orc dan memanfaatkan celah untuk membombardirnya dengan serangan. Setelah begitu banyak serangan, orc akhirnya berlutut dan Joe mulai merasa lega, mengatakan mereka menang. Tetapi tiba-tiba, orc mengeluarkan raungan lain dan melemparkan kapaknya ke protagonis dengan semua kekuatan yang masih dimilikinya. Joe berteriak agar protagonis berhati-hati dan Kang bersiap-siap, bertanya-tanya apakah dia akan mampu memblokirnya. Tetapi di tengah jalan, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan bahwa kapak itu sebenarnya tidak ditujukan padanya. Kapak itu sebenarnya menuju pemburu yang telah mengeluh tentang protagonis sebelumnya, dan karena kekacauan pertempuran, dia benar-benar lupa bahwa pria itu bahkan ada di sana. Melihat ini, protagonis segera panik karena dia ingat bahwa jika bahkan satu orang tumbang, dia akan menderita penalti untuk karmanya. Jadi dia mencoba berlari ke arah rekan satu timnya, tetapi adegan itu terpotong dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita kemudian melihat penguji berkacamata meminta maaf atas apa yang terjadi, mengatakan itu adalah kesalahan mereka, dan bahwa mereka akan memberikan kompensasi kepada mereka semua atas risiko yang mereka ambil. Joe dan para pemburu lainnya mengeluh mengatakan mereka tahu itu hanya bisa menjadi kesalahan, tetapi protagonis merasa bersalah karena semuanya terjadi karena karmanya. Anehnya, Meowyn juga meminta maaf dan mengatakan dia akan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Tetapi ketika adegan itu terpotong lagi, kita melihat bahwa pemburu itu muncul hidup di belakangnya, meninggalkan misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi di akhir tes dan bagaimana dia selamat. Penguji memanggil protagonis dan mengatakan dia ingin melakukan percakapan pribadi dengannya. Jadi protagonis dibawa ke ruangan lain di mana mereka menyajikan teh dan beberapa waffle untuk dimakan. Meowyn mulai dengan bertanya apakah benar bahwa dia selalu bekerja sebagai perisai manusia selama 6 tahun terakhir, dan protagonis mengkonfirmasi. Dia mengatakan dia terkesan dengan kemampuan protagonis untuk beradaptasi dengan situasi, dan untuk sesaat percaya bahwa dia sudah cukup baik untuk mengalahkan York yang berada di peringkat. Protagonis akhirnya mengerti mengapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu tanpa melakukan apapun, dan bahkan Asmund tidak ikut campur. Pria itu kemudian langsung ke intinya dan mengatakan bahwa tujuannya adalah agar protagonis bergabung dengan para ranger, yang merupakan kelompok tempat dia berada. Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini dia hanya bertindak sebagai penguji, tetapi dia akan kembali menjadi ranger dalam beberapa bulan dan bahkan mengatakan dia dapat mendaftarkan protagonis jika dia mau. Dengan begitu, dia akan dapat bekerja sebagai karyawan penuh waktu, atau jika dia lebih suka, dia dapat bekerja untuknya sebagai tentara bayaran. Dia mengatakan dia terkesan, dan kita mengetahui apa yang terjadi di hutan di akhir tes. Protagonis berhasil mendorong rekan setimnya keluar dari jalan pada detik terakhir dan menerima pukulan kapak orc langsung ke dada. Dia jatuh ke belakang, dan rekan satu timnya takut dia telah dihabisi. Tetapi kemudian kemampuan kehendak walinya aktif, dan dia disembuhkan dan mendapatkan peningkatan pertahanan. Meowyn bilang gak semua orang bisa ngelakuin itu, dan nanya lagi apa dia mau gabung ranger, nawarin kontrak buat ditandatangani. Kang bahkan gak percaya grup terkenal kayak Ranger, yang biasanya cuma rekrut kasus spesial, mutusin buat rekrut dia sekarang. Dia hampir gak percaya ini nyata dan mikir buat tanda tangan, tapi berhenti dan mutusin buat mikir lebih hati-hati. Karena Ranger lawan monster yang nyerbu dan kadang pergi ke dunia lain buat misi mereka, itu bakal jadi tempat yang pas buat Asmund bikin masalah ke protagonis. Dan ngomong-ngomong soal dia, pas protagonis nyentuh kontraknya, huruf-hurufnya berubah, dan muncul pesan yang bilang cobaan keempat bakal dimulai. Dia harus gabung Ranger dan ngabdi buat ngelindungin dunia. Kalau dia berhasil, dia bakal dapat informasi spesial baru. Jadi protagonis, karena gak ada pilihan lain, mutusin buat nerima. Protagonis bahkan ngucek mata buat mastiin apa dia baca dengan benar. Dan dengan begitu, dia ngelihat halaman lain yang nyatain kalau dia bisa nyelesain cobaan ini cuma dengan nerima tawaran itu. Dia kesel ke Asman karena dia bahkan gak biarin dia baca kontraknya dulu. Gimana kalau ada yang lebih buruk di kontrak Meowyn? Karena gak ada yang bisa dilakuin, dia nerima tawaran itu, dan Meowyn kaget dia setuju secepat itu. Dia gak tahu kalau ada Dewi yang manipulasi protagonis. Tapi protagonis bilang dia cuma bakal nerima kalau dia bisa gabung sebagai tentara bayaran. Dengan begitu, bahkan kalau Meowyn atasannya, dia masih bisa milih misi mana yang mau diambil. Karena syarat cobaannya cuma nerima tawaran, dia mutusin dia cuma bakal ngambil misi yang dipaksa Asmund buat dia pilih.
Mew menerima dan makasih ke protagonis atas kerjasamanya, tapi dalam hati, dia kayaknya gak terlalu seneng dia akhirnya jadi tentara bayaran. Dia lalu tanda tangan kontrak dan bilang udah waktunya dia pergi, berdiri buat ninggalin ruangan. Tapi saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Protagonis ngerasa aneh, dan tiba-tiba, beberapa jiwa kayaknya ninggalin tubuhnya sekaligus, bikin dia kehilangan keseimbangan. Mew nanya apa protagonis baik-baik aja, yang masih berdiri di sana, gak ngerti apa yang baru aja terjadi padanya. Kang bilang dia baik-baik aja, tapi dalam pikirannya, dia gak tahu apa yang terjadi. Dia ngelihat beberapa gambaran aneh dan sadar ini pasti informasi spesial yang dia terima. Apapun yang dia lihat, kita gak bakal tahu sekarang karena ceritanya langsung ke 1 minggu kemudian. Kang San muncul di terminal bus pakai kupluk, dan kayaknya dingin banget di tempat dia berada. Dia nyebutin kalau informasi yang dia terima adalah tentang kehidupan masa lalunya sebagai iblis. Protagonis nerima semuanya tepat setelah tanda tangan kontrak, dan itu bikin dia ngerasa pusing sampai harus lari ke kamar mandi buat pulih. Informasi ini nyuruh dia pergi ke Chewon di provinsi Gangwon, tempat dia harus ngelewatin Dungeon. Dan kalau dia berhasil, dia bakal nerima fragmen ingatan dari kehidupan masa lalunya. Protagonis percaya kalau Azemon sebenarnya nyoba buat mindahin ingatan iblis itu ke dalam pikirannya. Protagonis ngejelasin kalau saat dunia terhubung dengan realitas lain di atas tanah, itu disebut link. Tapi kalau itu terhubung dengan yang di bawah, itu Dungeon. Mereka susah diakses karena mereka ada di bawah tanah, dan saat Dungeon baru kebuka, orang-orang di sekitar situ ngegambarinnya kayak neraka yang kebuka. Ingatan dari kehidupan masa lalu protagonis pasti ada di suatu tempat di Dungeon yang gak terdaftar itu. Berdiri di depan gua yang ngebawa ke dalam Dungeon, protagonis bilang dia gak tahu kenapa Asmon pengen ngebukain ingatan itu ke dia. Tapi protagonis punya perasaan buruk sejak dia nerima informasi itu minggu lalu, dan dia perlu nyari tahu apa yang nyebabin itu. Protagonis mutusin buat masuk. Tapi pertama, dia masang penghalang sihir di pintu masuk buat nyegah monster di dalam kabur ke dunia luar. Itu aturan pertama saat menjelajahi Dungeon. Aturan dasar lainnya adalah nyiapin makanan dan perlengkapan karena kamu gak pernah tahu berapa lama kamu bakal ada di sana. Penting juga buat punya senter karena biasanya di dalam Dungeon gelap gulita. Protagonis butuh waktu buat nyari senternya, tapi pas dia akhirnya nemu, hal pertama yang dia lihat adalah tengkorak gede di depannya. Dia teriak ketakutan dan sadar kalau mereka sebenarnya tentara kerangka, dan salah satunya bersenjata pedang. Protagonis ngerasa pasti ada sesuatu yang penting di sana. Masalahnya adalah dia pernah kesulitan cuma buat ngalahin 1 kerangka, dan sekarang ada 5 di depannya. Tapi sekarang protagonis udah terlatih setelah hampir musnah berkali-kali, dia udah belajar cara nanganin semuanya sendiri. Dia berhasil ngalahin kerangka dengan pedangnya dan ngejelasin kalau kerangka nyerang tanpa henti karena mereka gak ngerasa sakit, tapi mereka lemah sama serangan suci. Tipe serangan itu nyebabin monster tipe gelap hancur seketika. Protagonis bilang kalau semua monster di sana punya atribut itu, dia seharusnya bisa maju sendiri. Dia ngerenggangin badan dan bilang dia ngerasa aneh sebelum masuk gua, tapi sekarang perasaan itu perlahan hilang semakin dalam dia masuk. Kang bahkan mikir kalau Azemon mungkin akhirnya mutusin buat ngasih dia hadiah beneran setelah semua cobaan yang udah dia alamin sejauh ini. Karena dia udah hampir dihabisin berkali-kali, dia pantas dapat setidaknya hadiah, dan tepat di depannya muncul peti harta karun. Dia dengan senang lari ke arah peti dan makasih ke Azemon atas hadiahnya, tapi dia ngomong terlalu cepat karena makhluk gede muncul dari bayangan dan mukul protagonis keras dengan pukulan yang bikin dia kelempar jauh. Pemilik senjatanya, yang sekarang kita lihat adalah bola baja dengan rantai, adalah Dulahan, seorang satria tanpa kepala, nunggangin kudanya sambil muter-muterin bola baja itu. Dia ngelempar benda itu ke arah protagonis yang nunduk tepat waktu dan gunain sihirnya buat ngebentuk pedangnya kayak yang dia lakuin di pertarungan lawan Gnoll. Tapi kali ini, baju besi Dulahan terbukti jauh lebih kuat dan bahkan gak kegores sama pedang protagonis. Dia terlalu fokus sampai dia bahkan gak nyadar bola berduri itu datang ke arahnya dengan kekuatan penuh. Protagonis nyoba ngehalangin itu dengan pedangnya, tapi kelempar ke belakang dan sadar kalau bahkan dengan bantuan sihir dia gak bisa motong bola itu. Dia sadar kalau Dulahan ada di level lain, dan lebih parahnya lagi, pedangnya hampir patah karena benturan itu. Kang terus ngelakuin yang terbaik buat ngehindarin serangan Dulahan, tapi dia tahu kalau pedangnya patah, dia gak bakal punya kesempatan lawan monster peringkat D kayak gitu. Tapi, dia nyadar sesuatu, kayak di misi yang dia terima dari Asmon, itu cuma bilang dia perlu nyelesain Dungeon, tapi gak bilang gimana. Jadi Maphing bilang dia diharusin buat mempertaruhkan nyawanya ngelawan Dulahan kayak yang dia lakuin. Dia sadar kalau peti itu mungkin hadiah yang Asmon sebutin ke dia. Jadi tanpa waktu buat nanya, dia mutusin buat ngambil petinya dan kabur bawa itu.
Tapi dia masih perlu nyari cara buat ngehindarin Dullahan buat kabur dan mikir gimana makhluk tanpa kepala bisa tahu di mana dia buat nyerang. Protagonis buat sesaat mikir buat cuma ngambil resiko dan kabur secara acak kayak orang gila, tapi lalu dia nyadar sesuatu. Ksatria itu gak punya mata, tapi kudanya punya, dan itu pasti gunain penglihatannya buat nemuin dia. Jadi dia ngelempar senternya ke udara, berhasil membutakan kuda itu selama beberapa detik. Dullan bingung sama gerakan aneh kuda itu dan mulai ngayunin bola besinya ke segala arah, tapi protagonis gunain kesempatan itu buat kabur bawa peti. Di tengah semua kekacauan itu, ksatria itu berhasil ngeliat kemana protagonis pergi dan nunjuk dia. Tapi Kang gak bodoh. Dia gak nunggu di sana dan langsung lari ke arah pintu masuk Dungeon. Cuma dia lupa sama penghalang yang dia sendiri pasang di sana, dan ngejelasin kalau penghalang itu gak cuma ngehalangin monster. Itu juga ngejebak manusia di dalam dan butuh waktu buat nonaktifin. Tapi karena keberuntungan, buat pertama kalinya dalam hidup protagonis, penghalang itu hilang seketika, dan dia berhasil keluar dari gua dengan selamat. Gua itu lalu runtuh, nutup pintu masuk, dan protagonis sadar kalau sekarang dia gak perlu gunain penghalang buat nutup tempat itu lagi. Setelah semua cobaan itu, protagonis akhirnya punya waktu buat ngebuka peti itu, dan di dalamnya, ada skill, dan anehnya, sebotol air. Protagonis mutusin buat minum botol yang isinya skill itu, dan itu ningkatin kemampuan perisai penjaganya, ningkatin penyembuhan dan pertahanannya. Dia gak tahu harus ngerasa senang atau sedih soal itu, karena cuma skill tanknya yang terus jadi lebih kuat. Setelah itu, dia mutusin buat ngebuka botol airnya. Sambil memikirkan bagaimana dulu dia menganggap semua omongan tentang kehidupan masa lalu ini omong kosong, tetapi semua yang dikatakan Asmund sejauh ini menjadi kenyataan. Protagonis mengatakan dia tidak peduli dengan campur tangan ilahi, tetapi jika memulihkan ingatannya akan membantunya mencapai kehidupan yang dia inginkan, maka dia akan melakukan apapun. Dia kemudian meminum cairan dari botol itu dan mulai memiliki penglihatan tentang masa lalu. Dalam penglihatan ini, seorang pendekar pedang bernama Jang Hyong dari suatu tempat bernama Volcano baru saja mengalahkan beberapa prajurit sendirian dan bersumpah atas namanya bahwa dia akan mengalahkan iblis jahat tertentu. Dia mengarahkan pedangnya ke sosok di tengah medan perang dan memanggilnya untuk bertempur. Makhluk itu terbang menuju prajurit yang menghunus pedangnya, tetapi pertarungan itu tidak berlangsung lama. Adegan beralih, dan prajurit itu terbaring di tanah benar-benar kalah, bertanya-tanya mengapa itu terjadi. Sementara iblis berdiri di tengah medan perang, prajurit itu bertanya mengapa dia mengambil nyawa begitu banyak orang tak bersalah. Dia mengingat beberapa keluarga bahagia, dan kemudian ingatan beralih ke seorang anak yang menangis di tengah medan perang. Iblis itu menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya apa yang dimaksud prajurit itu dengan meminta alasan atas apa yang dia lakukan. Dia mendekati prajurit yang jatuh, dan ketika dia mengungkapkan wajahnya, kita melihat bahwa dia terlihat persis seperti Kang San, dan kemudian dia menjawab bahwa alasannya hanya karena dia menyukainya. Prajurit itu terkejut dengan jawaban itu atau tidak punya waktu untuk memprosesnya, karena iblis itu menyerangnya segera sesudahnya. Saat itulah ingatan itu berakhir, dan protagonis menemukan dirinya kembali di hutan, berdiri di depan peti. Terlepas dari penglihatan traumatis itu, setidaknya protagonis menyadari dia mendapatkan dua kemampuan baru untuk digunakan. Yang pertama adalah IQ iblis. Selain peningkatan serangan permanen, itu juga meningkatkan serangannya setiap kali protagonis mengalahkan seseorang. Dan jika dia melakukannya 100 kali, keterampilan itu naik level. Yang kedua adalah bentuk pertama pedang iblis. Itu melepaskan tebasan dahsyat yang meningkatkan serangan protagonis dan juga memberikan status negatif pada musuh. Sambil memikirkan keterampilan barunya, protagonis mulai memiliki ingatan buruk dari kehidupan saat ini, mulai dari ketika dia kehilangan orang tuanya dan kerabatnya memperebutkan warisan. Bahkan saat ketika busnya terbalik, meninggalkan beberapa orang terluka. Protagonis kemudian menyadari bahwa semua hal buruk itu hanya terjadi karena dia dan hal-hal mengerikan yang dia lakukan di kehidupan masa lalunya, dari kehilangan orang tuanya hingga semua orang yang menderita kecelakaan hanya karena berada di dekatnya. Di tengah semua kesedihan itu, protagonis mendapat telepon dari seseorang bernama Jung Min Hyuk, yang tampaknya mengenalnya dan bertanya apakah dia ingin membantu dengan pekerjaan kecil. Adegan beralih dan protagonis pergi menemui Min Hyuk di sebuah restoran. Dia mengatakan sudah lama sejak mereka bertemu dan bahwa dia mendengar protagonis dipromosikan. Dia bertanya lagi apakah protagonis ingin bergabung dengan tim manajemennya di Chiozing, tetapi protagonis masih merasa sedih dan bertanya apa yang dia bicarakan. Protagonis merasa aneh karena itu adalah perusahaan nomor 1 di industri. Jadi mengapa mereka tertarik padanya? Tetapi yang lebih penting, Min Hyuk telah berhenti menjadi pemburu sejak lama.
Protagonis tidak tahu mengapa, tetapi setidaknya sekarang dia bekerja di perusahaan yang bagus. Sebelum memikirkan apakah akan menerima atau tidak, protagonis sekali lagi memiliki kilas balik lain dari salah satu tragedi yang menimpanya. Dalam yang ini, dia mengendarai skuter dalam perjalanan ke sekolah. Dia bersama teman sekelas lain ketika keduanya jatuh. Protagonis mengatakan dia tidak terluka, tetapi anak laki-laki lain mengeluh dalam benaknya karena setiap kali dia berjalan dengan protagonis, mereka selalu jatuh. Anak laki-laki itu bahkan mengejek protagonis, mengatakan itu pasti kutukan, dan bahwa mungkin dia bahkan mengirim orang tuanya sendiri ke kuburan juga. Protagonis marah mendengar itu, tetapi orang yang menghadapi anak laki-laki itu adalah Min Hyuk, yang bertanya apakah itu benar-benar sesuatu yang Anda katakan kepada seorang teman. Anak laki-laki itu bertanya mengapa dia tiba-tiba mulai berteriak, dan Min Hyuk mengatakan ada hal-hal yang dapat Anda katakan dengan keras dan hal-hal yang sama sekali tidak dapat Anda katakan. Dia menyuruh anak laki-laki itu untuk meminta maaf kepada protagonis yang menerima permintaan maaf, dan mengatakan tidak apa-apa. Min GP kemudian naik ke skuternya dan melanjutkan perjalanannya, menyuruh protagonis untuk mengikutinya sementara penjaga keamanan membimbing para siswa. Kemudian adegan beralih kembali ke masa kini. Min Hyuk mengatakan protagonis sekarang akan mulai mengambil serangan tingkat tinggi karena dia naik ke peringkat E, dan memiliki perusahaan yang mendukungnya akan sangat membantu karena mereka dapat memilih rekan tim terbaik untuknya dan membantu pertumbuhannya sebagai pemburu. Protagonis masih tidak bisa melupakan ingatannya sebagai iblis dan bertanya-tanya apakah dia akan baik-baik saja melanjutkan sebagai pemburu. Dia memberitahu Min Hyuk bahwa dia hanya datang ke restoran hari ini hanya untuk melihat wajah temannya lagi setelah sekian lama. Protagonis akan menanyakan sesuatu kepadanya, tetapi dia terganggu ketika Min Hyuk mengatakan protagonis mungkin tidak dipromosikan karena keterampilannya dan mengatakan bahwa jika dia menjadi peringkat E, itu mungkin berkat beberapa penguji yang merasa kasihan padanya. Lagi pula, bahkan jika pemburu yang gagal dapat melangkah jauh dengan bantuan dari seseorang seperti itu. Dia terus berbicara kepada protagonis mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan perusahaan, tetapi tiba-tiba protagonis merasakan sesuatu yang aneh. Dia memiliki penglihatan lain dari masa lalu ketika dia masih iblis dan mulai merasa sakit seperti sebelumnya. Min Hyuk khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja, mengatakan bahwa jika dia memaksakan diri terlalu keras, maka dia benar-benar membutuhkan agen seperti dia. Tetapi protagonis merasa seperti itu karena dia baru saja menerima pesan di ponselnya yang mengatakan dia secara resmi bergabung dengan tim Ranger. Dia meminta maaf kepada Min Hyuk karena harus pergi begitu tiba-tiba meskipun sudah lama sejak mereka terakhir berbicara, tetapi itu bukan waktunya baginya untuk memikirkannya. Dia mengatakan dia benar-benar hanya datang untuk melihat temannya dan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Min Hyuk mengatakan tidak apa-apa, menyerahkan telepon yang telah dilupakan protagonis di atas meja. Tetapi mereka terganggu oleh laporan berita yang mengatakan bahwa portal peringkat E tiba-tiba terbuka, dan bahwa daerah tempat mereka berada dianggap berbahaya. Mikniewicz mengatakan mereka perlu mencari tempat berlindung, dan protagonis menyuruh mereka untuk mengikuti orang-orang yang berlari ke tempat perlindungan. Tetapi kemudian monster seperti kadal yang membawa trisula raksasa menabrak jendela, menghancurkan segalanya. Itu menjatuhkan meja dan mendarat di atas salah satu pelanggan yang dengan putus asa mencoba melarikan diri dari monster itu. Pria itu berteriak minta tolong sementara istrinya menyaksikan dengan khawatir. Tidak dapat melakukan apapun, protagonis menyadari dia harus melakukan sesuatu. Min Hyuk meraih bahunya dan mengatakan mereka perlu keluar dari sana dengan cepat karena lebih banyak monster seperti itu akan segera tiba, dan tidak ada yang akan menyalahkan peringkat E karena melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menyuruh protagonis untuk berhenti bertingkah seperti pahlawan dan keluar dari sana sebelum mereka mencabik-cabiknya, tetapi protagonis sekali lagi mengingat masa lalunya. Kang melihat bahwa monster itu sudah memiliki manusia lain yang ditusuk di trisulanya dan akan melakukan hal yang sama pada pria di tanah. Protagonis tahu dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dia terus mendapatkan kilasan orang-orang yang dia musnahkan di kehidupan masa lalunya. Dia akhirnya mengambil keputusan dan mengaktifkan keterampilan pedang iblisnya, menyerbu musuh dan memukulnya dengan tebasan langsung. Monster itu terlempar terbang, dan orang tua itu bersatu kembali dengan istrinya, sementara Min Hyuk berdiri di sana, terpana oleh kemampuan protagonis. Kang mengatakan bahwa sekarang dia berbeda dari siapa dia di kehidupan masa lalunya, dan menyuruh semua orang untuk melarikan diri sebelum lebih banyak musuh tiba. Saat Min Hyuk menatap protagonis dengan sangat terkejut, anak laki-laki itu mengatakan dia akan membuktikan kepada semua orang seberapa banyak dia telah berubah. Adegan kemudian beralih ke beberapa waktu setelah serangan itu. Polisi telah tiba dan membantu warga sipil yang selamat dari serangan manusia kadal.
Min Hyuk sedang menelepon seseorang, dan orang itu bertanya apakah dia berhasil merekrut protagonis atau tidak. Dia mengatakan tidak, dan bahwa itu adalah perekrutan yang sulit, yang membuat orang di ujung sana cukup kesal. Orang itu mengatakan dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar, dan bahwa terlepas dari apakah Kang adalah peringkat F atau E, Min Hyuk seharusnya menggunakan reputasi perusahaan untuk meyakinkannya. Min Hyuk mencoba meminta maaf, tetapi orang itu sudah muak dan hanya menutup telepon di wajahnya. Pria itu menghela napas lega dan mulai mengingat pertarungan protagonis melawan monster, mengatakan dia bahkan tidak benar-benar mengenal Kang lagi. Kembali ke protagonis, kita melihat bahwa meskipun restoran itu aman, masih ada lebih banyak manusia kadal yang menyerang warga sipil. Protagonis bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk mencoba menyelamatkan semua orang, tetapi musuh mulai menumpuk dan semakin sulit baginya sendirian. Dia memutuskan untuk menggunakan perisai percobaan untuk menarik perhatian musuh ke arahnya. Tetapi itu tidak berhasil karena ada terlalu banyak musuh dan tidak semua dari mereka melihat ke arahnya. Dia menyadari dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia tahu bala bantuan akan tiba dalam beberapa menit, jadi dia hanya perlu bertahan dan melindungi semua orang sampai saat itu. Salah satu manusia kadal hampir mengenai protagonis dengan tombaknya, tetapi dia mengaktifkan keterampilan kehendak wali dan meningkatkan pertahanannya lagi. Dengan itu, dia memperkuat perisainya dan menyerang musuh, menangkis serangannya. Untungnya dengan begitu banyak musuh, dia bisa menggunakan skill yang meningkatkan pertahanannya semakin banyak musuh yang ada di lapangan. Protagonis memanfaatkan semua buff ini untuk menyerang musuh dengan pedangnya dan berhasil mengalahkan beberapa. Tetapi masih banyak yang berdiri, yang bisa menjadi masalah besar bagi protagonis jika dia tidak berhati-hati, atau setidaknya bisa jadi, jika bukan karena kemampuan baru yang dia dapatkan, IQ Iblis, yang meningkatkan serangannya setiap kali dia mengalahkan musuh. Protagonis terganggu sejenak saat melihat pedangnya, tetapi teriakan warga sipil menyadarkannya kembali. Tentara akhirnya tiba, dan para prajurit mulai menembaki manusia kadal, tidak berhenti sampai mereka diperintahkan untuk berhenti. Komandan peleton memerintahkan para prajurit untuk berpisah dan mencari setiap sudut bangunan untuk mencari korban selamat. Kita kemudian melihat beberapa tentara membantu warga sipil yang terluka dan melenyapkan makhluk apapun yang muncul di jalan mereka. Tetapi ketika salah satu dari mereka mencari di reruntuhan bangunan, dia menemukan protagonis benar-benar hancur di tanah, hanya memegang pedangnya yang berlumuran darah. Prajurit itu mengenali protagonis dan membawanya ke atasannya, tempat mereka menonton rekaman pertarungan yang terjadi di gedung beberapa saat sebelumnya. Protagonis diperlihatkan sendirian mengalahkan semua manusia kadal, mengiris mereka satu persatu dengan kebencian di matanya. Melihat ini, perwira komando bertanya apakah dia seorang ranger, tetapi mereka tidak tahu dan hanya mengatakan bahwa protagonis baru saja muncul entah dari mana dan mulai menghancurkan monster-monster itu. Mereka akan berasumsi dia hanya seorang pemburu yang bermain sebagai pahlawan, tetapi untungnya, tidak ada nyawa yang hilang karena itu. Komandan memerintahkan mereka untuk mengidentifikasi protagonis dan menahannya karena tidak masalah jika niatnya baik. Jika mereka membiarkan para pemburu yang tidak kompeten terus melakukan ini, mereka akan sakit kepala serius di masa depan. Tetapi prajurit itu mengatakan masalahnya adalah sesuatu yang lain. Menilai dari kondisi protagonis, mereka bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup setelah semua itu. Untungnya, protagonis bangun, dan kita melihat bahwa prajurit yang menyelamatkannya adalah Kim Chun-sik, orang yang sama yang dia selamatkan di ruang bawah tanah di awal cerita. Protagonis mengingatnya dan bertanya-tanya bagaimana operasi neneknya berjalan, tetapi dia masih terlalu lemah untuk bertanya. Kim bertanya tentang luka-lukanya dan apakah dia benar-benar berhasil mengalahkan semua makhluk itu sendirian, tetapi protagonis hanya bangkit dan mengatakan dia harus pergi. Kang berdiri dan mengambil beberapa langkah, tetapi Kim mengatakan dia tidak akan jauh dalam kondisi itu. Dan benar saja, protagonis hanya berjalan beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah, dan Kim menyadari luka-lukanya lebih buruk dari yang dia kira. Pemburu itu mengatakan bahwa karena protagonis adalah peringkat F, jika mereka menangkapnya dalam keadaan itu, dia pasti akan ditangkap. Jadi Kim, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat baik, mengatakan dia tidak akan membiarkan orang yang menyelamatkan hidupnya ditangkap seperti itu. Kemudian dia menggendong protagonis di punggungnya dan membawanya pergi tanpa memberitahu siapapun, meskipun itu mungkin menyebabkan masalah baginya di masa depan. Adegan kemudian beralih, dan ketika protagonis bangun sudah di rumah sakit, dia berhadapan dengan nenek Kim, dan dia mengatakan bahwa ini adalah rumah sakit, jadi dia perlu istirahat. Dan bahwa ketika dia datang ke rumah sakit, dia pikir dia jauh lebih buruk, tetapi dokter mengatakan dia tidak lagi dalam risiko apapun. Wanita itu menawarkan beberapa irisan apel untuk protagonis untuk dimakan, mengatakan dia hanya perlu makan, tidur, dan mengikuti saran dokter untuk menjadi lebih baik.
Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyelamatkan cucunya dan bahwa dia telah menunggu lama untuk bertemu dengannya dan telah mendengar bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Protagonis memakan apel itu, dan sepertinya itu adalah hal paling lezat yang pernah dia makan dalam waktu yang lama, bahkan membuatnya mengingat masa kecilnya ketika ibunya masih hidup. Wartawan bersiap untuk siaran langsung dan mengumumkan tragedi yang terjadi malam ini di Wang Ximi mengenai portal peringkat E. Kemudian dia berbicara dengan seorang prajurit dan bertanya tentang warga yang hilang setelah kejadian itu dan mempertanyakan apakah mereka dapat mendengar kesaksian. Untuk itu, prajurit itu menjawab bahwa begitu dia tiba, dia mendekat untuk membantu pemuda itu, tetapi memperhatikan bahwa semua monster sudah mati. Oleh karena itu, mereka berterima kasih kepada Kang atas bantuan yang diterima dan mengatakan bahwa berkat pahlawan ini, orang-orang biasa selamat dari bencana. Prajurit itu melanjutkan pidatonya tentang betapa bersyukurnya dia kepada pemuda itu, sementara yang terakhir bertanya-tanya mengapa mereka masih melakukan ini. Mengesampingkan semua itu, protagonis dalam pikirannya tahu bahwa sekarang lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ujian ini tidak diberikan oleh Asmon belaka, tetapi pertempuran yang dia pilih untuk bertarung sendirian. Dengan demikian, kilas balik mini dari pertarungannya melawan monster ditampilkan. Dengan susah payah, dia berhasil memotong salah satu tangan makhluk itu. Sementara itu, dia menumpuk mayat di sekelilingnya, tetapi meskipun demikian, semakin banyak kadal mutan terus berdatangan. Melihat bahwa situasinya tidak memburuk atau membaik, dia mengatakan bahwa meskipun dia telah mengalahkan 10 monster, itu tidak cukup untuk melemahkan mereka. Tetapi sistem muncul dan mengaktifkan kemampuan iblisnya, memungkinkan kekuatan serangannya untuk sementara meningkat. Kadal tua menyerangnya, mengarahkan tombaknya. Bahkan mencoba menyerang MC yang masih linglung. Tetapi tidak ada yang berhasil karena protagonis sekarang lebih kuat dari sebelumnya dan oleh karena itu berhasil mengirim semakin banyak kadal ke kuburan mereka. Setelah mengaktifkan kemampuan darah aromatiknya, protagonis melompat ke arah monster. Dan dengan itu, kemampuan alami iblis liar sebagian diaktifkan bersama dengan yang lain. Tertutup saus tomat monster, dia memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang tubuhnya. Dia mengatakan bahwa terlepas dari keinginannya, serangan dilancarkan secara otomatis. Sekali lagi, kemampuan lain diaktifkan saat dia menjadi tak terhentikan dan tanpa henti. Sekelompok mayat ada di sekelilingnya, mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua tergeletak di tanah. Tetapi meskipun kekuatannya, daya tahannya tetap sama, menyebabkan dia menjadi lelah. Kemampuan kekuatan darah terus aktif. Tetapi kali ini, kemampuan lain dipicu. Para penjaga memungkinkan HP dan pertahanannya dipulihkan selain menghilangkan status abnormal. Kembali di rumah sakit, dia mengatakan bahwa jika bukan karena kemampuan penjaga, dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terus dengan kegilaan yang dipaksakan padanya. Sebaiknya terus mengatakan bahwa kemampuan kekuatan darah bukanlah dari dunia ini, dan bahwa bahkan sistem pun membuat kesalahan saat menjelaskannya. Khawatir tentang apa yang terjadi, dia tidak melihat seseorang menawarinya apel. Seorang wanita yang dirawat di rumah sakit bersamanya menawarkan apel lezat untuk dia makan dan pulih. Dia mengatakan sangat mengagumkan bahwa ada orang seperti pahlawan bencana. Dia juga mengatakan seseorang menyumbangkan uang untuk operasinya. MC tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang yang menyumbangkan uang untuk operasinya sebenarnya adalah dirinya sendiri, karena dia adalah neneknya, dan dia mengatakan sulit untuk mengetahui siapa itu. Mengatakan orang yang waras mana yang akan memberikan uang kepada seseorang yang tidak mereka kenal, dan ketika dia ingat, dia mentransfernya langsung dari akunnya. Dia terus mengatakan sulit untuk menerima dan menggunakan uang untuk operasi, dan saat itulah MC bertanya mengapa dia belum melakukan operasi. Jadi dia melanjutkan dan mengatakan dia memutuskan untuk menerima uang itu, dan bahwa mungkin minggu depan mereka akan mengizinkan operasi untuk dilakukan. Mengesampingkan percakapan itu, Kang bertanya padanya kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk menerima berkat penjaga. Dan saat itulah wanita itu menyela dan mulai berbicara tentang cucunya yang tumbuh dewasa sendirian, dan bahwa semua ini pasti merupakan berkah sehingga dia tidak akan tetap sendirian. Kang terus makan seperti biasa, tetapi dia tersedak kata-kata yang diucapkan oleh wanita itu. Jadi dia ingat bahwa dia berbeda dari monster-monster itu dan menemukan kegembiraan dalam membantu orang-orang. Kemudian dia mendoakan keberuntungan wanita itu dan berharap semuanya berjalan lancar dengan operasinya, dan itu membuat kekuatan dan iman ilahinya meningkat. Setelah rehabilitasinya di rumah sakit, MC mendapati dirinya di depan sebuah bangunan yang dikelilingi oleh perlindungan. Dia menggulung lengan bajunya dan dengan keyakinan mengatakan dia perlu menemukan lebih banyak informasi tentang kekuatan darah iblis.
Dia terus berbicara tentang betapa sulitnya menggunakan kemampuan itu dalam pertempuran nyata, dan itulah mengapa dia harus melatih kontrol di pusat pelatihan. Dan dengan itu, dia mengatakan bahwa meskipun itu adalah pusat pelatihan, itu akan sangat membantu di awal. Pria yang mengelola entry di tempat itu mengonfirmasi entry MC dan mengatakan bahwa setelah dikonfirmasi, dia tidak dapat pergi sampai menyelesaikan 1 bulan. Kemudian MC mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan petugas menginformasikan kepadanya bahwa dia akan menerima lebih banyak detail setelah memasuki dan berbicara dengan sistem. Seorang inspektur memanggilnya dan mengatakan dia akan membimbingnya ke pintu masuk ruang pelatihan. Kali ini, mengikuti instruktur, dia memperhatikan bahwa banyak hal telah berubah sedikit karena tidak ada orang sebelumnya. Inspektur menginformasikan kepadanya bahwa dia akan memiliki 20 monster untuk dilawan, dan jika dia menyelesaikan semuanya pada hari yang sama, mereka harus menunggu 24 jam untuk diisi ulang. Jadi dia mengatakan dia akan mengunci pintu, dan MC mengatakan oke. Akhirnya, dia akan bisa berlatih untuk menjadi lebih kuat. Namun, saat dia sedang bersiap, wanita itu memanggilnya. Berbalik ke pintu, wanita itu mengatakan bahwa tahap uji coba kelima ditugaskan karena karma orang jahat. Dia memberitahunya bahwa waktu di dalam ruangan itu akan berlalu lebih lambat dan dia harus bertahan hidup 30 hari di luar dan 300 di dalam. Dengan itu, dia menimbang tangannya dan mengatakan bahwa kekuatan hadiah adalah plus 5 tingkat ilahi. Ini membuat Kang terdiam dan kaget. 1 bulan telah berlalu sejak masuknya, dan sekarang sistem memberitahunya bahwa pelatihan selesai dan dia harus keluar setelah pembersihan. Setelah meninggalkan ruang pelatihan, MC menyerahkan kartu kecil ke resepsionis. Resepsionis mengucapkan selamat kepadanya karena telah menyelesaikan pelatihan dan memperhatikan aura yang berbeda datang dari pahlawan kita. Kemudian itu menunjukkan tubuh yang sama sekali berbeda dari yang memasuki ruangan itu. Kali ini, tubuhnya terlihat seperti Rem dan Dino. Jadi dia memutuskan untuk mendapatkan tampilan baru agar tampil lebih menarik. Penata rambut sedang mencuci rambutnya yang indah. Dan setelah itu, MC bersantai dengan damai di bak mandi besar. Setelah mandi dan potong rambut, dia menuju ke restoran. Dia makan enak sambil menikmati suasana yang tenang. Dia sangat lapar, dia hampir memakan mangkuknya juga. Jadi dia meninggalkan tempat itu menikmati es krim yang lezat. Dia akhirnya tiba di rumah dan membuka pintu, tetapi dia dengan cepat lari ke kamar mandi, bermaksud untuk buang air. Dia membanting pintu dan menguncinya, meninggalkan tasnya di luar. Lega setelah buang air besar, MC pingsan di lantai karena kelelahan. Berjam-jam berlalu dengan dia berbaring, dan sistem muncul mengucapkan selamat kepadanya karena telah lulus uji coba kelima. Hari baru, kesempatan baru, dan kali ini, kita berada di Songdonggu. Goblin bersenjata lengkap dengan pentungan muncul, menghancurkan sekelilingnya. Beberapa sudah berada di depan mata, siap untuk dijatuhkan. Dengan target yang dikonfirmasi, perintah diberikan untuk menggusur monster-monster itu. Itu dilakukan, tetapi tidak terlalu efektif karena goblin itu tangguh. Haus darah, goblin itu terus menghancurkan segala sesuatu di daerah itu. Seorang tentara mengosongkan klipnya ke monster itu, tetapi tetap saja, binatang itu terus berlari menuju para tentara. Dia mencoba menggunakan pintu mobil sebagai perisai untuk menghindari peluru. Itu tidak cukup, dan dia akhirnya terkena. Kemudian pria itu lega karena telah berhasil menjatuhkan goblin kelas 1. Semua orang menarik diri dari daerah itu dan masuk ke dalam truk militer. Pria itu berbicara di telepon dengan orang lain, meminta mereka untuk berhati-hati di luar sana. Kemudian yang berambut coklat bertanya apakah pria itu berbicara dengan adik laki-lakinya, dan Chun Sik menjawab bahwa, ya, dia. Yang berambut coklat mengatakan pria itu sangat khawatir tentang saudaranya, sementara yang lain mengatakan tidak dan itu tidak masuk akal. Keduanya memegang telepon untuk melihat gambar adik laki-laki itu. Memperhatikan perilaku pria itu, dia memperingatkan bahwa hal semacam ini adalah bendera merah. Saat mereka berbicara, seorang rekrut muncul dan mengatakan bahwa inspektur sedang mencari Tuan Kim Chun. Ini membuat prajurit berambut coklat itu kaget setelah mendengar bahwa seorang inspektur memanggilnya. Seorang wanita bernama Min yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang reporter. Benar-benar curiga terhadap wanita itu, pria itu bertanya apakah dia benar-benar seorang reporter. Yang ingin diketahui wanita itu hanyalah tentang prajurit peringkat E yang menarik perhatian dengan kemampuan luar biasanya. Setelah mendengar bahwa wanita itu hanya ingin tahu lebih banyak tentang kemampuan peringkat E, Chu menolak untuk membicarakannya. Wanita itu mengatakan dia mengerti tidak ingin mengungkapkan identitas orang yang mereka sembunyikan, tetapi dia menyatakan bahwa dia datang hanya karena dia memiliki pemikiran yang sama. Meski begitu, itu tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari CS Chun.
Reporter itu mengatakan bahwa seseorang yang benar-benar ingin merahasiakan seseorang tidak akan mengungkapkannya seperti itu, dan semua antusiasme itu tampak lebih seperti kesombongan daripada apapun. Menyadari dia telah disudutkan oleh wanita itu, pria itu mulai berkeringat seperti panci di atas kompor. Jadi wanita itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan mengatakan dia tahu dia tidak akan mendapatkan apapun darinya bahkan di bawah tekanan maksimum. Kemudian wanita itu menyerahkan sebuah paket kepada pria itu. Entah dari mana, sopir truk memanggilnya, membuatnya dengan cepat mengambil paket itu tanpa mempertanyakan isinya. Wanita itu, pada gilirannya, tampak senang telah melakukan pekerjaannya. Kembali di asrama, dia memegang paket itu sambil mengeringkan rambutnya. Isi di dalam amplop tidak lebih dari hadiah kecil dari reporter yang ingin menyampaikan rasa terima kasihnya. Duduk, dia mulai membuka amplop untuk melihat apa isinya. Di dalamnya ada kertas yang menunjukkan transfer ban atas nama Kang San. Chun sedang duduk di bangku memulihkan diri dari luka-lukanya ketika dijelaskan bahwa semua ini terjadi setelah diselamatkan oleh Kang. Dia menyadari bahwa keadaan tidak bisa tetap seperti ini, jadi dia mengambil tindakan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menawarkan kopi kepada perawat rumah sakit. Keduanya berterima kasih padanya karena mereka sangat mengantuk karena shift yang panjang. Dengan itu, dia mengambil kesempatan untuk bertanya tentang tagihan rumah sakit yang belum dibayar, dan saat itulah dia disela karena seseorang benar-benar mencarinya untuk membahasnya. Ini membuatnya kaget, dan dia mulai memohon agar mereka tidak mengusir neneknya, dan perawat itu mengatakan tagihannya sudah dibayar, dan dia tidak perlu khawatir. Dalam keputusasaannya, dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan wanita itu. Wanita itu mengulangi lagi bahwa seorang donor anonim memberikan uang untuknya dan neneknya. Kata-katanya akhirnya meresap, dan dia mulai menangis karena bahagia. Kali ini, dia menangis atas kertas-kertas dari transfer yang dilakukan oleh Kang, dan dia benar-benar merasa bahagia untuk semua itu. Meskipun bahagia, dia menyesal tidak bisa berterima kasih kepada dermawannya. Jadi, dia menyeka air mata dari matanya dan mengatakan sekali lagi betapa bahagianya dia. Dengan itu, dia meraih kesakunya mencoba mengeluarkan sesuatu. Tujuannya sekarang adalah untuk menelepon reporter dan berbicara dengannya tentang orang itu. Beberapa detik kemudian, telepon wanita itu mulai berdengung dengan notifikasi. Dan itu membuatnya bahagia karena dia tahu siapa yang menelepon, tetapi dia mendapat kabar sedih bahwa dia tidak akan bisa mengetahui siapa orang itu. Namun, ini membuatnya semakin tidak sabar dengan jawaban yang dia dapatkan. Tidak sabar dan ingin tahu. Itulah keadaan yang dialami reporter malang itu karena dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Tangker Wang Simi tidak akan lolos dari tanganku, kata reporter itu, haus akan informasi. Segera, protagonis merasakan dingin dari ujung jari kaki hingga kepalanya. Kali ini, MC berkumpul dengan sekelompok orang untuk memasuki portal hitam sekali lagi. Pahlawan, Johan, berterima kasih kepada Kang San karena telah bergabung dengan grup tetapi memperingatkan tentang risiko melanjutkan dengan kabut yang begitu tebal. Pahlawan peringkat E lainnya, juga dikenal sebagai Jung Chen, bertanya-tanya apa yang dilakukan tim eksplorasi sehingga tidak memperingatkan tentang kabut. Pemburu rang D memilih diam karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi CMC mengeluh tentang kabut yang muncul tepat saat dia tiba dan bertanya apakah ini karma. Dia lalu bilang ini masalah yang sayangnya tidak bisa mereka pecahkan. Dia lanjut menjelaskan karena kabut, jarak pandang akan rendah, tapi mereka masih bisa melihat dalam radius 10 meter. Mendengar itu, seorang pria bertanya apakah yang MC katakan berarti mereka harus menunggu dengan buta. Namun, Kang mengeluarkan toples berisi semut dari tasnya, yang bisa membantu mereka bernavigasi. Waktu berlalu, dan area sekitarnya hancur total karena pertempuran sengit. Jung terus bertanya-tanya idiot macam apa yang membawa semut ke raid dan bilang dia belum pernah dengar strategi seperti itu. Saat MC menyebarkan cairan lengket, Chen ragu apakah dia harus mengikutinya dengan buta. Jung Chen mengeluh jarak pandang masih buruk, dan saat itulah, tiba-tiba, bel alarm mulai berdering. Ini membuat Kang waspada dan menggandakan perhatiannya. Di saat yang sama, makhluk besar mulai muncul dari bayang-bayang. Saat monster mendekat, CMC memperingatkan kedatangan mereka dan bersiap untuk bertempur. Ketiga pria itu menggunakan batu sebagai pelindung untuk melindungi diri dari serangan. Sementara itu, si penyembuh gemetar hanya karena mendengar langkah kaki monster. Salah satu semut mutan mendekati batu yang dilumuri madu. Madu itu membuat mereka menjadi gila, dan mereka mulai mengeluarkan suara yang berbeda. Protagonis mulai menyerang mereka satu persatu sementara kemampuan pertahanannya meningkat sebesar 5%. Dia menusukkan pedangnya ke tubuh semut dan berhasil menjatuhkannya seperti Fasco. Saat dia fokus menyerang satu semut, yang lain mengambil kesempatan untuk menyerang bersama.
Tapi serangan pengkhianat ini tidak cukup untuk mengalahkan Kang, yang berhasil melindungi diri. Namun, seekor semut bangkit dari abu dan menghancurkan batu, menyebabkan dia diserang tanpa bisa membalas. Tanpa ampun, semut itu mulai mendaratkan pukulan di titik yang sangat sensitif di kepalanya. Tapi si MC berhasil membebaskan diri dan memberikan pukulan yang membelahnya menjadi dua. Pemanah menembakkan salah satu panahnya. Panahnya akurat, dan dia berhasil membunuh dua sekaligus di tempat. Tapi karena tidak ada yang bisa berjalan sempurna, salah satu panah hampir mengenai protagonis, dan itu membuka kesempatan bagi mutan untuk mendekat. Setidaknya itulah yang mereka kira, tapi itu terbelah menjadi dua. Si rambut merah mengangkat kapaknya yang kotor dengan sisa monster sambil menghela napas lega. Ini membuat pria itu terkesan dengan keterampilan keduanya, bahkan jika mereka tidak peduli dengan serangan yang tidak terkoordinasi. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk si penyembuh. Dalam momen lega dan istirahat, suara gemuruh bergema di seluruh area, mengejutkan semua orang. Ini juga mengejutkan si MC saat sistem mulai meningkatkan kemampuannya lebih jauh. Semakin banyak semut mulai muncul. Suaranya sangat keras sehingga mereka tidak tahu dari mana asalnya. Si penyembuh, ketakutan, tidak percaya apa yang dia dengar. Semut mempercepat langkah mereka menuju kelompok. Salah satu dari mereka berhasil menyerang si penyembuh yang menggunakan tongkatnya untuk melindungi diri, tetapi si rambut merah menyadarinya tepat waktu. Serangan sudah dekat, dan semua yang menanti si penyembuh hanyalah rasa sakit yang luar biasa. Zhang Chen tidak mengerti mengapa pria itu begitu bodoh. Semua orang khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, kecuali si MC yang berhasil tiba tepat waktu dan menyelamatkan si penyembuh. Namun, semut itu masih berhasil menggigit sesuatu. Apa yang digigitnya, sebenarnya, adalah lengan Kang. Semut itu menggigit lebih keras, tetapi protagonis memperkuat lengannya, jadi tidak ada hal buruk yang terjadi. Dengan itu, sistem mengaktifkan kemampuan tubuh besinya, membuatnya semakin tahan. Tidak ada kesempatan kedua untuk semut itu, Kang mengalahkannya dengan satu pukulan. Potongan yang bersih dan tajam adalah semua yang dibutuhkan. Memerintah rasa hormat di medan perang, dia menunggu lawan yang lebih kuat. Kali ini, sistem memberitahu bahwa semua perhatian monster sekarang akan difokuskan padanya. Semakin banyak semut yang dikalahkan. Pemanah itu menghela napas dan tidak percaya apa yang dia lihat. Ini membuat kelompoknya mulai mempertanyakan seberapa kuat dia sebenarnya dan bertanya apakah dia benar-benar pemburu rang E. Untuk beberapa alasan, pemanah bertelinga runcing sedikit tersipu saat melihat MC. Lalu dia bertanya pada Kang apa yang dia lakukan hingga menjadi begitu kuat dalam waktu singkat. Pertanyaan itu memicu kilas balik dari semua yang dia lalui di pusat pelatihan, semua rasa sakit yang dia rasakan. Jelas, dia tidak bisa mengatakan apa yang dia lakukan atau apa yang dia lalui, jadi dia hanya menjawab bahwa dia hanya bekerja keras. Untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut, dia mengubah topik dan mengatakan dia harus memberitahu kelompok bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya. Si rambut merah dengan kapak kecil mengatakan bahwa dengan adanya Kang, tidak ada alasan untuk khawatir tentang hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi. Kang, pada gilirannya, berterima kasih padanya atas pertimbangan seperti itu, dan Jung mengatakan dia belum pernah memiliki tank yang sebagus itu di timnya. Tapi Jung, meskipun puas dengan hasil pertempuran, tidak setuju dengan satu hal. Dia melihat ke belakang dan mengkritik si penyembuh, mengatakan dia tidak melakukan apa-apa dan mempertanyakan mengapa dia ada di kelompok. Kata-kata itu membuat Kang merenung dan setuju dengan pernyataan Jung. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sementara si rambut merah menangani semut dari belakang, pemanah dan dia mengurus yang di depan. Namun, itu tidak berlaku untuk penyembuh mage, yang hanya bersembunyi di balik bebatuan. Jadi dia bertanya pada pria itu mengapa dia bergabung dengan kelompok, dan untuk menghindari kelompok itu berantakan, pemanah mencoba menenangkan keadaan. Dengan itu, dia juga meminta untuk menjelaskan atas nama si penyembuh. Saat pemanah menjelaskan tentang masuknya pria itu, sesuatu mulai terjadi di sekitarnya. Tepat di bawah kakinya, tanah mulai bergetar. Getarannya kuat, menyebabkan retakan dan membuat mereka jatuh ke dalam gua. Di saat yang sama, sistem memberitahu bahwa karma dan kesulitan telah meningkat. Semua orang di kelompok itu hidup tetapi terluka di beberapa tempat. Kemudian si MC memperingatkan bahwa mereka berada dalam bahaya karena alasan sederhana bahwa mereka telah jatuh ke sarang semut. Sistem kemudian memberitahu bahwa pertahanan dan kesehatannya akan meningkat sesuai dengan jumlah musuh. Mengetahui kau kacau, jam panik dan memperingatkan bahwa semut prajurit akan segera tiba. Mutan rang D yang berdiri setinggi 170 cm perlahan mendekati mereka. Dalam pikirannya, protagonis mulai menyadari betapa kacaunya mereka karena berada di area rang C.
Di saat yang sama, si penyembuh tidak berguna mulai merasa mual karena ketakutan dan kesakitan. Kang berjalan mendekat dan bertanya apa yang terjadi dengan Woban. Pemanah berambut hijau dari kelompok itu berbalik dan bersiap untuk menjelaskan. Dia bilang Wu Bin memiliki trauma dengan monster sejak kecil. Jung tahu mereka dalam masalah yang lebih besar, mulai kesal dengan seluruh situasi ini. Dia berteriak, bertanya mengapa orang seperti itu dibawa dalam misi penting dan mempertanyakan kewarasan pemanah itu. Mereka semua terkejut dengan perkataan Jung Chen karena mereka tahu itu tidak benar. Little Axe Chang menembak lagi, mengatakan bahwa jatuh ke sarang semut saja sudah cukup buruk dan sekarang mereka harus berurusan dengan penyihir yang tidak berguna juga. Saat orang-orang berdebat tentang apa yang benar atau salah, sistem memberitahu Kang tentang peningkatan 35% dalam kemampuannya. Frustrasi dan berpikir dia akan mati, Jung menyuruh Wu Bin dan Hambyul untuk bertanggung jawab. MC memperhatikan kepanikan yang terjadi di grup dan mencoba menenangkan tindakan kecil agar situasinya tidak menjadi lebih buruk. Protagonis tahu bahwa jika mereka panik, kemampuan mereka tidak akan digunakan secara efektif. Dia mencoba menenangkannya dengan menjelaskan bahwa dia mengerti mengapa Jung putus asa karena dia belum pernah menghadapi penyerbuan tingkat tinggi sebelumnya. Itu sebabnya dia menyuruh Jung untuk fokus bertarung dan memintanya untuk mempercayai MC. Dia kemudian meminta mereka untuk melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa tidak peduli berapa banyak semut yang datang, hanya ada satu tempat untuk mereka lewati. Jadi MC bertanya apakah dia bisa menangani hanya menutupi bagian belakang mereka, dan Jung mengatakan dia akan mencoba melakukan itu. Kemudian dia menyuruh Han Byul untuk mengurus terowongan-terowongan kecil segera setelah penyihir kecil itu tenang. Kang dan kelompoknya bersiap untuk bertempur melawan semut-semut mutan. Dalam pikirannya, dia mengatakan ada 35 semut yang menunggu untuk dikalahkan, tetapi baginya, itu tidak lebih dari pelatihan untuk diatasi. Namun, satu-satunya ketakutannya adalah semua semut adalah tentara berpangkat lebih tinggi. Seekor semut menyerang protagonis saat perlindungan wali diaktifkan. Dia menghadapi cukup banyak kesulitan karena untuk saat ini, dia melawan mereka sendirian. Mereka cepat dan kuat, jadi dia tahu dia perlu menghentikan beberapa sebelum mereka keluar dari terowongan. Tanpa waktu untuk lemah, MC melanjutkan menyerang semut-semut. Dia menggunakan salah satu kemampuan pedangnya untuk mendorong monster itu mundur. Dia mengaktifkan kembali kemampuan darah iblisnya, tetapi kali ini dalam bentuk keduanya. Semut itu tidak membiarkannya beristirahat atau berpikir dan akhirnya menyerang langsung ke arah MC. Saat dia memberikan dan menerima pukulan, Kang tahu itu tidak cukup karena pertahanannya meningkat tetapi tidak kekuatan serangannya. Dia berhasil mengalahkan satu semut dan menginjak kepalanya untuk menghabisinya dan memastikan itu hilang selamanya. Tapi semut-semut itu tidak berhenti datang. Perisainya perlahan hancur, tetapi itu masih belum cukup untuk menghentikannya. Dengan satu serangan, dia mengalahkan 3 semut yang maju. Semakin banyak semut yang dia kalahkan, semakin banyak kekuatannya menurun, dan hitungan kerugian sudah mencapai 10%. Jadi sekali lagi, dia mengaktifkan kemampuan darah iblisnya dan berhasil meningkatkan kekuatan serangannya untuk sementara. Dengan penguasaan, dia mengiris semut-semut yang terus menyerangnya. HP dan pertahannya terus menurun lebih jauh, tetapi kekuatan darahnya meningkat 2% lagi. Seekor semut yang berani bahkan mencoba menyerangnya dari atas, tetapi itu tidak berguna karena ditusuk oleh pedang protagonis. Kali ini, yang meningkat adalah tekad dan fokusnya karena dia tahu dia berhasil. Dia menyerbu maju lagi ke monster-monster sementara kekuatannya terus meningkat. Semut-semut itu tidak berhenti datang, baik dari lantai langit-langit atau dinding, mereka terus maju. Jung Chen juga melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dia menyerang salah satu semut. Namun, semut lain yang maju diam-diam berhasil meraih lengannya. Dia mencoba untuk tetap tenang, jadi dia tidak panik lagi. Tapi itu tidak berhasil, dan dia mulai merasakan sakit yang luar biasa dari gigitan itu. Dia menggunakan kapaknya untuk menjatuhkan batu ke semut itu. Itu benar-benar berhasil karena batu itu memberikan pukulan kritis pada monster itu, tetapi itu datang dengan biaya kerusakan serius pada lengannya, yang akhirnya terluka parah. Dia mulai berpikir ini adalah akhir karena dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya karena rasa sakitnya, tetapi kemudian seseorang muncul di belakangnya dan mulai menggunakan kemampuan magis. Sedikit demi sedikit, lengan pria itu kembali seperti semula. Orang yang menggunakan kekuatan penyembuhan adalah MC, yang bertanya apakah Jeon mencoba mati atau semacamnya. Little Axe Chen terkejut melihat bahwa Kanglah yang menyembuhkannya, dan dia memintanya untuk berhenti dan menggunakan kemampuan penyembuhannya pada dirinya sendiri terlebih dahulu. MC berterima kasih atas perhatiannya, tetapi mengatakan bahwa Jeon juga membutuhkan bantuan. Mereka bertarung berdampingan, siap mati jika perlu.
Saat Kang bersiap untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia dikejutkan oleh semut-semut itu. Namun, MC berhasil membela diri pada waktunya untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Meskipun mereka berhasil mengalahkan banyak semut, perasaannya adalah bahwa itu tidak pernah berakhir, jadi mereka perlu mengatur stamina mereka. Karena itu, Kang bertanya-tanya berapa banyak lagi semut yang tersisa setelah lubang itu. Wobin yang malang masih tidak bisa membantu timnya karena traumanya dengan monster, tetapi dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini dan bertanya-tanya mengapa ini hanya terjadi padanya. Itu semua membuatnya sedih karena orang-orang lain memberikan segalanya untuk melawan monster-monster. Memanggil Wubin, Hanbiul memintanya untuk mengumpulkan dirinya sendiri sementara Wubin menolak untuk menerima kenyataan. Ini membuat tidak hanya Kang dan Ju marah, tetapi juga pemanah yang tidak suka melihat temannya dalam keadaan itu. Jadi dia meraih penyihir penyembuh itu dari leher dan mulai mengguncangnya. Dia menampar pria itu dan bertanya apakah dia melihat apa yang terjadi. Dia mengatakan mereka mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk melindunginya sekarang. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mati, dia harus mati sendirian dan tidak membawa orang-orang yang tidak bersalah bersamanya karena traumanya. Tanpa kata-kata untuk menjelaskan atau kekuatan yang cukup untuk bertindak, itulah keadaan dia saat ini. Kemudian selama beberapa detik, Wubin ingat temannya meneleponnya dan menceritakan tentang orang luar biasa yang dia temui selama tes. Terengah-engah dan berkeringat dingin, dia mendengarkan apa yang dikatakan temannya. Hanbiul tidak suka melihat temannya seperti ini dan bertanya apakah dia ingin membentuk tim dengannya dan orang dari tes untuk membantunya mengatasi traumanya. Setelah mendengar kata trauma, sesuatu di dalam penyembuh itu membuatnya mengingat semua yang telah dia lalui. Kilasan baliknya lagi dan mengingat semua yang dia lalui bersama keluarganya mencoba menjauh dari portal. Saat dia mencoba melarikan diri dengan kecepatan penuh, anak laki-laki kecil itu jatuh ke tanah dan terluka. Ibunya memintanya untuk bangun secepat yang dia bisa, dan dia mengatakan itu sakit. Jadi dia menyuruh Wobin untuk berpegangan padanya seerat mungkin. Jadi anak laki-laki kecil itu berpegangan pada ibunya dengan sekuat tenaga, tetapi sesuatu terjadi padanya dan ibunya. Sesuatu yang buruk terjadi tepat di depannya, dan Wobin mulai menangis. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Wubin menemukan dirinya dalam situasi yang rumit untuk berubah atau tetap menjadi dirinya sendiri. Tetapi kilasan balik tampaknya memiliki efek karena ekspresinya telah berubah. Kemudian dia mengatakan kepada Hanbiul bahwa dia akan mencoba yang terbaik. Dia menutup matanya dan fokus pada apa yang harus dia lakukan untuk berubah, dan mengatakan dia tidak ingin melihat siapapun mati karena dia. Partikel mana mulai terpancar dari tongkat sihirnya. Karena konsentrasi mana yang tinggi, atmosfer tempat itu juga berubah. Saat Kang bertarung, sistem memberitahukan bahwa ada sesuatu yang salah. Sistem terus mengulang tentang kesalahan yang tidak diketahui. Sementara itu, mage itu mulai fokus pada tingkat yang absurd. Pemanah melakukan yang terbaik untuk melindungi temannya. Dia membuka matanya dan melihat semua temannya melakukan yang terbaik. Kang terpojok oleh semut tetapi tidak menyerah. Akhirnya, Woman akan bangkit dan menjadi binatang buas dari kandangnya. Sihirnya sangat kuat sehingga seluruh tempat dilalap api yang membakar. Salamander Yosemite cukup kuat untuk menghancurkan seluruh area, dan panas neraka menetap di dalam gua. Bergerak maju menuju musuh pemanggilnya, Salamander tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Lebih banyak api terus dilepaskan dan disebarkan oleh Salamander. Little Axe Chen ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Namun, Salamander itu maju ke arahnya, membuatnya takut. Tapi dia tidak tertabrak. Hanya terowongan tempat semut itu berasal. MC kita juga terkesan dengan kemampuan mage kecil itu. Dia kemudian berbalik ketika dia menyadari apa yang dapat dilakukan trauma pada seseorang. Akhirnya, hal-hal telah berubah untuk mage yang dulunya diperlakukan sebagai beban bagi kelompok. Saat Wobin fokus membakar seluruh tempat, dia dipanggil. Tokoh protagonis memintanya untuk meruntuhkan lubang tempat semut itu berasal dan mengatakan bahwa itu satu-satunya cara. Meskipun kekuatan mengerikan Woban, itu masih belum cukup untuk menghentikan semut untuk maju. Jadi dia siap untuk melakukan apa yang diminta pahlawan kita, tetapi semut juga bertekad dan tidak akan berhenti maju. Namun, salah satu monster ini berhasil mendekati mage. Mengetahui bahwa dia tidak dapat meninggalkan semuanya kepada bocah itu, protagonis juga bersiap dan mengaktifkan kemampuan perisainya. Kemudian dia mengangkat pedangnya meskipun kesakitan dan kelelahan. Dia menyerang semut prajurit. Dengan itu, semut yang fokus pada mage berbalik ke pahlawan kita. Dia tampaknya dapat menyerang lagi, memungkinkannya untuk melindungi Wubin. Sekarang aman, pemanggil mulai melakukan apa yang diperintahkan MC untuknya. Dia akhirnya berhasil memblokir jalan sehingga semut tidak bisa masuk.
Tokoh protagonis mengagumi betapa hebatnya sihir dengan begitu banyak mana yang tersimpan. Tetapi sihir itu sangat kuat sehingga mereka juga perlu keluar dari sana dengan cepat jika mereka tidak ingin terjebak dalam reruntuhan. Berjuang, Kang meraih Jung Chen dan mulai berlari secepat yang dia bisa. Sementara itu, pemanah memanggilnya, memintanya untuk bergegas. Seluruh tempat terkubur lagi. Yang tersisa hanyalah mayat yang hangus. Di tempat yang aman jauh dari bahaya, MC mulai menyembuhkan anggota skuad yang paling terluka. Kang benar-benar lelah, berantakan, tetapi masih lebih peduli tentang orang lain. Karena semua ini, Luka Belino muncul dan memanggil MC. Dia terkejut bahwa dia muncul entah dari mana. Dia mengatakan bahwa Kang telah lulus ujian ke-6 dan harus menerima hadiahnya. Sistem menampilkan status MC saat ini setelah hadiah, dan dia tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan bahkan satu atribut pun. Tetapi hadiahnya belum berakhir. Namun, protagonis memiliki pertanyaan untuk gadis itu dan bertanya mengapa tes menyeret orang lain ke dalamnya bersamanya. Dia menjawab bahwa ada beberapa tes yang tidak akan bisa dia selesaikan hanya dengan kekuatannya sendiri, dan bahwa Wu Bin sangat penting untuk yang satu ini. Dia menjelaskan bahwa variabelnya benar-benar acak dan kompleks, seperti masuknya mage ke dalam kelompok. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia salah paham jika dia berpikir bahwa melakukan tes solo akan lebih mudah, dan bahwa pada akhirnya, itu semua hanya karmanya. Dia mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan semua yang perlu dia lakukan adalah diam dan fokus untuk melewati ujian apapun yang mungkin datang. Membuat gerakan tangan, dia bertanya apakah dia mengerti, sementara Kang berdiri di latar belakang dengan ekspresi serius. Dia kemudian mengatakan bahwa jika dia mengerti segalanya, dia harus segera kembali ke kenyataan. Kelompok yang melihat bahwa pahlawan kita telah bangun senang dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Masih belum begitu mengerti apa yang terjadi, Kang bertanya apakah dia pingsan lagi. Dia bertanya mengapa mereka masih di sana, dan pemanah menjawab bahwa mereka tidak bisa kembali, karena gua itu sedalam 10 meter dan mereka tidak bisa memanjatnya karena formasinya. Setelah menjelaskan mengapa mereka tidak bisa pergi, orang-orang mengatakan pilihan terbaik adalah menunggunya bangun dan melihat apakah dia memiliki sesuatu seperti trampolin. Kemudian Jung bertanya kepada Han Biul mengapa ada orang yang memiliki sesuatu yang begitu tidak berguna, dan pemanah menjawab bahwa itu hanya lelucon. Saat itulah Kang mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki barang itu. Mereka bertanya mengapa dia memiliki sesuatu seperti itu, dan Kang menjawab bahwa itu untuk situasi persis seperti yang mereka alami. Little Axe Chen terkejut melihat bahwa MC membawa barang umpan semut dan banyak gulungan acak bersamanya. Sebelum berkumpul dan bersiap untuk keluar dari gua, injak trampolin dan coba melompat setinggi mungkin. Mereka melakukan lompatan kedua yang lebih tinggi karena yang pertama hanya untuk mendapatkan momentum. Akhirnya, pada lompatan kedua, mereka berhasil melompat keluar dari gua. Karena mereka meninggalkan gua, item mulai menghilang. Sistem memberitahu bahwa item penggunaan tunggal telah menghilang dari inventarisnya. Kemudian kelompok Kang kembali ke markas pemburu dan melaporkan kegagalan tersebut, dan dengan itu, divisi tersebut menyadari kesalahan tersebut, memberi mereka akses ke serangan baru. Tiga lainnya memutuskan ini seharusnya tidak menjadi masalah yang lebih besar, dan dengan demikian masalah tersebut diselesaikan di antara mereka. Meskipun begitu, MC merasa takut karena ini bisa terjadi lagi di masa depan, dan jika ditemukan, mereka bahkan bisa dilarang. Saat dia memikirkan konsekuensinya, seseorang meraih tangannya dan menyapanya. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan bertanya-tanya mengapa. Wu memegang tangan Kang bertanya apakah mereka bisa melakukan serangan berikutnya bersama-sama, dan bahwa dia akan bekerja lebih keras lagi sehingga dia tidak menjadi beban dalam serangan lain lagi. Kata-kata Wu Bin membuat pahlawan kita bahagia. Dia menjawab bahwa mereka adalah sebuah kelompok dan seharusnya tidak khawatir. Dengan itu, dua lainnya mulai bertanya-tanya tentang kata kita adalah, dan dijelaskan bahwa Kang menggunakan kata-kata aneh ketika hal-hal menjadi canggung. Jung Chen ingat bahwa Kang menyebutkan dia belum menandatangani kontrak dengan manajemen manapun. Setelah percakapan di markas pemburu, orang-orang mengucapkan selamat tinggal. Saat Jung berjalan menjauh dari grup, dia mulai menelepon seseorang di teleponnya. Kemudian gedung administrasi Qian Sang ditampilkan di latar belakang. Seseorang terdengar berbicara di latar belakang mengatakannya dan bahwa mereka mengerti. Wanita di sebelah wanita yang lebih tua bertanya panggilan seperti apa yang membuatnya menghela nafas seperti itu. Dia menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan Little Axe Chen dan bahwa mereka seharusnya mempekerjakan pemburu peringkat E. Terkejut, wanita lain bertanya apa yang dia pikirkan untuk mengatakan sesuatu seperti itu, dan wanita pertama juga mencoba untuk mengerti.
Dengan rekomendasi Kang, wanita itu mulai meneliti dan menemukan bahwa belum lama ini, dia tidak lebih dari peringkat F. Dia kemudian ingat bahwa Jung mengatakan kepadanya untuk tidak menilai berdasarkan data, tetapi lebih pada kemampuan, dan menjelaskan bahwa MC adalah pemburu terbaik yang pernah dia lihat. Dia tahu kalau dia tidak membantu hal-hal kecil, itu akan menjadi masalah besar nanti karena dramanya. Di spreadsheet rekrutmen, dia mencatat bahwa itu adalah rekomendasi dari Zheng Chenwu. Printer mulai mencetak rekomendasi Kang. Seorang pria menerimanya dan bertanya-tanya siapa orang dalam rekomendasi itu. Saat mempertanyakan nama Kang, atasannya muncul dan bertanya siapa orang itu, mengatakan dia belum pernah mendengar nama itu. Dia meminta untuk melihat kertasnya dan terkejut melihat bahwa seorang peringkat E menerima rekomendasi. Beberapa figuran di latar belakang mengatakan bahwa Min Hyuk membuat masalah lagi, dan supervisor menjawab bahwa dia tidak mengganggu siapapun. Supervisor bertanya kepada Min Hyuk apakah Kang adalah orang yang dia coba rekrut sebelumnya dan gagal. Kemudian dia mengkritik pria malang itu, mengatakan bahwa jika pahlawan kita lolos seleksi Kinsang, itu akan merugikan mereka karena Min Hyuk tidak memiliki bakat. Dengan sinis, pria lain itu berterima kasih padanya atas pekerjaan hebat yang telah dia lakukan. Setelah begitu banyak kritik, dia berdiri diam tanpa menanggapi atau mengatakan apapun. Setidaknya begitulah tampaknya sampai dia mulai meremas kertas itu. Kemudian dia mengubah kertas itu menjadi bola sampah. Sementara itu, MC melakukan pull-up untuk membangun punggung yang lebar dan tidak berhenti berlatih bahkan semenit pun. Suara notifikasi mengganggu pelatihannya. Jadi dia meraih ke sakunya dan mengambil teleponnya untuk melihat apa itu. Notifikasi datang dengan tautan untuk dibuka. Tautan itu sendiri dikirim dari Wang Simi dan hanyalah tautan lain yang sering dikirim. Dengan itu, Kang mulai berpikir bahwa jika dia menjadi ranger, dia akan dikirim ke tempat yang berbeda. Jadi dia menggenggam teleponnya erat-erat dan meminta semua orang untuk tetap aman. Sementara itu, armada ranger menuju medan perang. Semua orang tegang tentang apa yang akan terjadi di sana, termasuk pria yang dibantu MC. Mereka tiba di lokasi pertempuran, dan semua orang turun dari truk. Letnan mengatakan misi untuk orang-orang adalah menyelamatkan warga sipil dan melenyapkan monster, dan bahwa mereka tidak boleh lengah. Karena jika mereka melakukannya, rekan satu tim mereka bisa mati. Pasukan pembasmi melakukan pekerjaan mereka dengan efisien. Cetakan mutan jatuh satu demi satu. Meskipun kehancuran menyebar, monster secara bertahap berkurang. Di latar belakang, seseorang berteriak agar para prajurit pindah ke lokasi berikutnya, dan begitulah yang mereka lakukan. Para prajurit mulai mengubah posisi. Mereka berpatroli di daerah itu untuk memeriksa apakah aman dan untuk menemukan warga sipil atau monster. Seorang prajurit yang waspada mulai memikirkan tentang kebencian yang dia rasakan terhadap Gnolls. Tetapi meskipun memeriksa daerah itu, mereka tidak menyadari ada monster tepat di atas mereka. Karena pergerakan makhluk-makhluk itu, batu-batu besar mulai berjatuhan. Petempur itu kemudian menyadari, dan meratapi orang-orang yang monster datang dari bagian atas daerah itu. Dengan itu, mereka menembak makhluk-makhluk itu dan disuruh untuk tidak membiarkan satupun lolos. Seluruh tempat mulai runtuh karena peluru dan para gnoll. Salah satu gnoll mencoba melarikan diri, tetapi sebuah batu besar jatuh menimpanya. Awan asap naik karena puing-puing, menyebabkan jarak pandang rendah. Para prajurit, masih dengan jarak pandang rendah, berhasil mendengar rekan mereka berteriak yang sedang diserang oleh monster. Tetapi meskipun dalam bahaya, prajurit itu berhasil memblokir gigitan monster itu dengan memasukkan senjatanya ke mulutnya. Kemudian rekannya mengulurkan tangan dan mulai menarik temannya. Keluar dari bawah monster, petempur Chunsik mengatakan bahwa inilah alasan dia membenci Knowles. Setelah cobaan yang mereka lalui, Letnan meminta mereka untuk mencari daerah itu dan segera melapor jika mereka menemukan lebih banyak Gnolls. Chun Sik berangkat untuk berpatroli di sekitarnya, selalu dalam kewaspadaan tinggi. Orang di depan mereka menyadari ada sesuatu yang salah, jadi mereka berhenti sejenak. Dia memalingkan wajahnya ke samping untuk melihat apa itu dan terkejut. Kemudian Cheon bertanya kepada komandannya Park apa yang terjadi di sana. Park menjawab bahwa dia perlu meninggalkan formasi selama beberapa menit karena sebelum datang ke Tautan E, dia menerima pesan dari saudaranya yang mengatakan dia sedang menuju ke tempat penampungan, tetapi tempat yang dia tuju tidak aman. Jadi Cheon memintanya untuk setidaknya melaporkannya kepada atasan mereka, tetapi Park mengatakan daerah itu tidak berada di bawah kompi kedua, melainkan kompi ketiga. Chun mencoba berdebat, tetapi itu tidak banyak membantu. Oleh karena itu, pria itu meminta pengertian, mengatakan bahwa jika itu nenek Chun, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Untuk itu, Chun menjawab bahwa ini bukan masalahnya. Masalahnya adalah Park mencoba memasuki area berbahaya sendirian.
Dengan argumen ini, Park tampaknya sedikit ragu-ragu. Namun, meskipun mengerti, Park melakukan kebalikan dari apa yang dikatakan temannya dan menuju zona bahaya. Dengan tidak banyak yang bisa dia lakukan, Chun menyaksikan rekannya berlari menuju tempat yang dia tuju. Dia berlari secepat mungkin untuk sampai di sana dengan cepat dan menjaga keluarganya tetap aman. Namun, temannya muncul berlari di sampingnya dan mengatakan dia tidak bisa membiarkannya pergi sendirian. Kemudian Park memperingatkan tentang bahaya dan meminta Chun untuk kembali ke zona aman. Tepat setelah kata-kata komandannya, pria lain itu menjawab bahwa tidak masalah kemana dia pergi karena Chun juga akan pergi. Satu-satunya alasan dia menemani temannya adalah karena dia pikir Kang akan melakukan hal yang sama. Jadi video berakhir di sini. Jika kamu tidak ingin ketinggalan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa lain kali di saluran Tops.